Sudah mulai belum ya? Fadl Haidar, kalau mau dimulai sudah waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman dalam kajian Rashidi Circle pada edisi ke-5 hari ini. Insya Allah kita akan bersama-sama membahas mengenai worldview Islam yang pada pekan kemarin telah dibahas bagian pertamanya oleh Ustadz Anton Ismunanto. Dan insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz Anton Ismunanto pada pembahasan sebelumnya. Dan sedikit juga kami umumkan kembali bahwasanya kepada teman-teman yang hendak bertanya, dipersilakan untuk bisa menuliskan di kolom chat yang telah tersedia dengan menyematkan nama dan asal instansinya. Dan juga kepada teman-teman apabila hendak ingin mendalami lebih jauh mengenai atau mengulas materi yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu, bisa melihatnya di Quick News yang sudah ditulis oleh Saudara Azam Al-Faruq, berisi ringkasan daripada kajian yang telah dilakukan pada episode kemarin. Dan insya Allah pada bagian kali ini kita akan melanjutkan bersama kajian Worldview Islam bagian kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Anton Ismunanto. Dan dikarenakan beliau sudah hadir, maka kami persilahkan Ustadz Anton Ismunanto untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas, Ustadz. Jelas. Nah, alhamdulillah. Gimana nih sebelum sambil basa-basi, siapa namanya? Haidar, gimana kondisi sana? Masya Allah. Ketemu si Usama nggak? Pekan ini udah nggak ada lockdown. Sebelumnya udah Jumatan dari pekan kemarin, dan masjid-masjid juga udah mulai dibuka. Alhamdulillah. Ada sering ketemu si Usama nggak? Semenjak lockdown belum ke sana karena asrama gitu juga ya? masih dibatasi. Oke. Baik, saudara sekalian, adik sekalian, kita lanjutkan bahasan kita ya. Jadi sebelum lanjut, saya tuh agak nggak senang tuh kemarin lihat publikasinya. Saya bukan narasumber ahli ya, saya sekedar peminat kajian saja, meskipun belajarnya cukup lama. Tapi saya sepenuhnya ini hanya mengulang apa yang disampaikan oleh Ustaz Hamid Fahmi, dan paling hanya penambahan sedikit dari beberapa sumber tambahan yang saya temukan belakangan. Oke, jadi dan bagus, Azam kemarin ringkasnya bagus, dan yang paling penting narasi itu adalah narasi yang Ustaz Hamid, maka penting untuk menyandarkan itu kepada Ustaz Hamid, sebagaimana kita juga menyandarkan semua hal ya. Ya, kalau ilmu kepada siapa, kalau hadis kepada siapa, itu penting karena ini berkaitan dengan otoritas atau berkaitan dengan orang-orang yang memang ahlinya begitu. Nah, hadirin sekalian, saudara sekalian, kita lanjutkan bahasan kita. Kalau kemarin kita sudah ada pengantar, kemudian bahasan mengenai penggunaan kosakatanya, penggunaan istilah-istilahnya. Lalu kemudian yang ketiga, kita sempat membahas mengenai sejarah ringkas, sangat ringkas, berkaitan dengan penggunaan istilah worldview tersebut. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan definisi dahulu. Jadi definisi, kemudian nanti kita masuk bagaimana pembentukan worldview dan isi worldview itu apa sih. Nah, itu dia. Dan saudara sekalian dirahmati Allah, adik-adik sekalian, harus difahami bahwa yang kita bahas ini tentang teori mengenai konsepnya, atau konsepnya lah namanya gitu. Tetapi konten-konten worldview itu masih sangat jauh.
Jadi yang disebut dengan worldview sebagai konten-konten itu sangat sangat banyak begitu, dan konten-konten worldview di dalam Islam itu ya seluas seluruh ajaran Islam. Maka bahasan ini adalah bahasan yang sangat pengantar begitu. Sedangkan konten worldview-nya itu bertumbuh seiring kita belajar Islam itu sendiri. Tentu akan semakin bagus kalau menggunakan pendekatan intelektual sehingga kita memahami seluruh aspek ajaran Islam itu dengan pendekatan intelektual, dan kita memahami bagian-bagian dari ajaran Islam itu secara rasional. Termasuk kita memahami bahwa sebagian ajaran Islam itu sifatnya suprarasional, melampaui kadar rasional kita untuk menerimanya. Contoh guru kami Ustadz Ugi itu, beliau mengingatkan bagaimana sifat Allah itu al-awwal wal akhiru. Awal dan akhir itu kan dua hal yang bertentangan kan, dua hal yang bertolak belakang. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan Allah itu mungkin. Nah, itu mungkin secara realitas, dan itu adalah sesuatu yang secara logika bertentangan, tetapi secara realitas tidak. Karena ini berkaitan dengan Allah yang melampaui batas-batas logika kita. Itu disebut dengan suprarasional. Supra itu melampaui batas-batas rasio kita. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke definisi ya. Definisi mengenai worldview itu banyak, sangat banyak. Seperti kemarin Dilte itu juga sempat menggunakan istilah worldview, mendefinisikannya sebagai jadi kalau Immanuel Kant itu kan sempat sangat sekilas, ya hanya satu kalimat lah, itu menyebutnya sebagai intuisi tentang dunia atau sesuatu yang melekat dalam kesadaran kita paling dalam tentang dunia, itu disebut dengan worldview. Kalau Dilte dia punya pembahasan yang agak lebih rapih, dia menyebut bahwa worldview itu sesuatu yang menghubungkan benak kita dengan dunia yang melingkupi diri kita. Kurang lebih seperti itulah itu yang disebut dengan Dilte. Adapun semakin banyak ahli yang mengkajinya, yang mencoba menerangkannya, maka semakin banyak pula definisi-definisi itu, dan sejauh yang saya ketahui, berbagai definisi itu malah saling melengkapi dan tidak bertentangan. Kalau yang disebutkan Ustadz Hamid di dalam makalah beliau, definisi itu ada yang kalau definisi beliau bedakan antara definisi worldview dengan Islamic worldview. Nah, kalau definisi worldview beliau mengutip dari Ninian Smart. Ninian Smart ini pakar kajian budaya. Lalu ada Thomas F. Wall, ini adalah pakar kajian filsafat. Keduanya orang Inggris atau Wall yang dari Inggris, kemudian Smart dari Amerika. Lalu kemudian nanti ada juga definisi dari Al-Parsalan Asigens. Adapun ketika beliau mendefinisikan Islamic worldview, beliau merujuk kepada beberapa nama, dan kemarin sudah disebutkan, ada yang berasal dari Naqib Al-Atas, ada yang berasal dari Said Qutb, ada yang berasal dari dari Atif Hussein, Maududi, dan sebagainya. Nah, dari definisi-definisi itu, saudara sekalian, kita temukan di antara beberapa definisi yang dipakai itu adalah satu, worldview itu adalah basic belief. Basic belief, ya. Belief ya, dia noun, kata benda kan, jadi basic belief. Basic belief itu keyakinan dasar. Jadi worldview itu bertempat dalam keyakinan kita yang paling dalam itu. Dia disebut dengan basic belief. Dan semua orang punya basic belief, berarti semua orang punya worldview. Nah, dia adalah keyakinan dasar di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, worldview ini dia bekerja dalam pikiran kita. Worldview itu bekerja dalam pikiran kita. Dia mempengaruhi cara kita berpikir. Itu worldview. Kemudian yang ketiga, worldview itu dia berdampak terhadap kehidupan kita, terhadap perilaku kita, terhadap tindakan kita. Terus kemudian worldview itu juga berdampak terhadap masyarakat, terhadap perubahan sosial. Jadi worldview itu nanti kalau skalanya besar ada kesamaan worldview,
atau terjadi perubahan worldview secara bersama-sama di kalangan manusia, itu akan mengubah struktur sosialnya, mengubah masyarakatnya. Oke, itu terus kemudian juga worldview itu menjelaskan mengenai realitas, menjelaskan mengenai kenyataan. Nah, itu diantara beberapa definisi yang dipakai oleh oleh para pakar, yang kalau kita ambil beberapa intinya itu berarti bahwa worldview itu dia mengandung dimensi, dia adalah keyakinan dasar yang membentuk pikiran kita, membentuk cara berpikir kita, dan mempengaruhi perilaku kita, serta dalam skala besar dia mempengaruhi perubahan sosial, dan dia menjelaskan kepada orang yang memiliki worldview tersebut mengenai realitas dan kenyataan. Ya. Itulah kurang lebih begitu. Itu definisi dari orang-orang yang non-Muslim, itu dari orang-orang non-Muslim. Adapun kalau dari yang Muslim ada definisi di antaranya kalau Maudud itu beliau membahasakannya bagus, bahwa worldview Islam itu dimulai dari syahadat kita. Jadi worldview Islam itu dimulai dari syahadat. Dan kita temukan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengajak orang-orang kafir Quraisy saat itu untuk masuk Islam, itu mereka menolak secara serempak. Karena mereka menyadari bahwa ketika orang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan terjadi perubahan besar-besaran dalam struktur sosial masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu. Misalkan kalau kita cermati secara sederhana saja, ketika orang bersyahadat itu sekurang-kurangnya ada 5 dosa besar populer yang dijalani oleh orang-orang Arab Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu yang akan ditinggalkan. Misalkan penyembahan berhala berikut bisnisnya, karena ingat berhala itu diperjualbelikan, dia bisnis berskala besar. Selama lockdown ini anak saya nonton film kartun Bilal bin Rabah, itu gambaran tentang bisnis berhala di kalangan orang Arab Quraisy itu cukup menarik digambarkannya. Dia ketika orang bersyahadat mereka paham bahwa bisnis berhala itu akan berakhir. Bisnis berhala itu harus diselesaikan. Nah, misalkan itu. Terus kemudian dosa besar yang lain yang mengakar pada kehidupan masyarakat Arab saat itu adalah riba. Dan kita tahu kan riba yang dilakukan oleh orang Arab itu kan mengagumkan sekali. Saking lekatnya mereka dengan riba itu kan mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jadi objek yang dihukum itu malah jual belinya, bukan ribanya. Mereka mengatakan, alah jual beli itu sama dengan riba kok. Itu menunjukkan bahwa kesadaran mereka sudah terbalik. Kalau mereka mau mendustakan tapi akalnya masih sehat, mereka akan mengatakan innamar riba mislul bai'. Alah riba kan sama dengan jual beli, santai aja kan. Nah, misalnya begitu. Tapi ini akalnya sudah sampai kebalik, sampai mengatakan innamal bai'u mislul riba. Jual beli itu sama dengan riba. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah dalam logika sudah bergeser pandangan hidupnya, sampai-sampai yang mayor, premis mayor dengan minornya itu ditukar itu. Yang mayor malah yang ribanya, sedangkan yang minor itu adalah jual belinya. Padahal kalau kita waras ya jual belinya yang mayor, yang primer, bukan malah ribanya. Nah, macam itulah contohnya. Nah, terus kemudian apa bisnis-bisnis besar yang terjadi yang harus berakhir dengan adanya dengan orang bersyahadat, yaitu perbudakan, bisnis perbudakan. Perbudakan itu kan di satu sisi adalah tindakan tidak humanis ya, tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap orang lainnya. Tapi lebih dari itu adalah bisnis berskala besar. Jual beli budak itu luar biasa. Kalau teman-teman masih ingat, Abu Bakar As-Siddiq itu kan membayar Bilal dengan harga mahal. Kalau tidak salah 10 dibayar 1.000 real 1.000 dinar 1.000 dinar itu kan kalau dirupiahkan sekarang kan berarti sekitar berapa ratus, hampir 3 miliar kan. Apalagi sekarang harga emas naik itu. Tapi kan di sebagian ayat menyebutkan harga 1.000 dinar Tapi kemudian sampai
bosnya yang punya Bilal itu kan namanya Umayyah bin Khalaf kan. Umayyah bin Khalaf itu kan mengatakan apa namanya, andaikan kamu beli lebih murah pun akan saya jual itu. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan bahkan andaikan kamu jual lebih mahal pun akan saya beli itu. Itu kan bahasanya kan sampai seperti itu. Bisnis budak itu harus berakhir ketika orang bersyahadat. Lalu kemudian apalagi yang berakhir dengan orang masuk Islam dan bersyahadat dan masuk Islam, itu misalkan perzinahan. Kalau teman-teman baca Sirah Nabawiyah, format pernikahan di kalangan orang Arab itu kan ada 5 kan. Ada yang juga yang namanya istibdha. Istibdha itu ya gampangannya seorang suami menyuruh istrinya berhubungan seksual dengan lelaki terhormat agar bisa mendapatkan benihnya. Nah ini kan ngaco sekali. Nah, dan termasuk homer. Homer itu kan minuman ya, kalau kayak kita teh itulah. Orang Amerika, orang Inggris suka ngeteh itu. Orang minumnya homer itu. Nah, 5 persoalan itu harus berakhir. Makanya kemudian orang-orang Arab serempak untuk menolak bersyahadat karena mereka akan mengakhiri berbagai hal yang menjadi esensi kebudayaan mereka, dari berhala, zina, khamr dan sebagainya. Maka bagus itu definisi yang dibuat oleh Maududi bahwa pandangan hidup Islam itu bermula dari kalimat syahadat. Dan ini kemudian membedakan antara kalimat syahadat di generasi awal umat Islam dengan kita kan. Kita mudah mengucapkan kalimat syahadat tapi konsekuensinya tidak kita tunaikan. Tapi orang-orang dulu kalimat syahadat itu betul-betul bermakna dan mengubah hidup mereka. Kita selalu ingatkan Umar bin Khattab kan berubah kan. Setelah bersyahadat itu kan komitmennya berubah jauh sekali. Ya, dari orang yang dari orang yang orang jahiliyah ya, orang cerdas tapi jahiliyah begitu, menjadi orang yang cerdas tapi beriman itu. Dan kecerdasannya itu berguna untuk menopang imannya, serta kecerdasan itu berguna untuk direfleksikan dalam kehidupan dalam skala luas. Nah, macam itulah. Lalu kemudian kembali ke bahasan Maududi tadi, jadi worldview Islam itu bermula dari syahadat, dan lebih dari itu dia berdampak pada seluruh aspek hidup kita. Nah ini yang kemudian kita harus paham bahwa bersyahadat itu mengubah hidup kita sebetulnya. Kalau mengikuti definisi worldview-nya Maududi. Lalu kemudian adik sekalian, definisi yang lain yang diajukan oleh Said Qutb itu menariknya adalah bahwa pandangan hidup Islam itu bersemayam dalam pikiran dan perasaan. Jadi worldview itu mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Cara kita berpikir dan cara kita merasa berbeda dengan orang yang worldview-nya tidak Islam. Masa iya kemudian kita berworldview Islam kemudian misalkan baperan misalkan itu kan. Baperan karena apa ya? Kalau kita baper karena kita berbuat dosa, ya itulah Muslim itu. Kalau kita baper hanya gara-gara persoalan-persoalan manusiawi, itu kan berarti kan worldview-nya bukan Islam kan. Kalau yang diajarkan para ulama, dicontohkan oleh generasi awal itu kan, kita merasa bersedih karena umat Islam terpuruk, kita bersedih karena kita jahil, kita bersedih karena, tapi bukan karena bersedih karena tidak punya dunia, itu kan bersedih karena bencana itu kan. Itu yang kemudian kita di situ dari Said Qutb kita pahami bahwa worldview itu berdampak terhadap pikiran dan perasaan kita. Cara kita berpikir dan cara kita merasa itu berbeda dengan orang yang worldview-nya berbeda. Lalu kemudian juga dari definisinya Said Qutb kita temukan bahwa worldview itu menjelaskan kepada kita hal-hal yang tampak maupun yang tidak tampak. Kenapa seorang Muslim itu bersusah payah mencari makanan halal? Halal haram itu bukan cuma status yang dibuat-buat, dia secara metafisis punya pengaruh itu. Makanan haram itu punya pengaruh pada jiwa kita. Seorang yang memakan makanan haram tentu akan sulit untuk menjalankan ketaatan kan. Sebagaimana orang yang selalu menjaga makanan yang halal, dia akan lebih mudah untuk menjalankan ketaatan. Dia punya pengaruh signifikan. Nah ini jadi yang di-recognize oleh seorang Muslim, disadari dan direalisasikan oleh Muslim itu bukan hanya yang tampak, tapi yang tidak tampak itu. Itulah dari definisi Said Qutb. Lalu kemudian dari definisinya Atifuz Zain misalkan, kita temukan bahwa worldview itu punya makna apa? Worldview itu punya makna bahwa akidah kita itu tidak hanya sekedar pernyataan-pernyataan dari Quran hadis yang kemudian kita terima, tapi lebih dari itu
kita membangun argumentasi atas apa-apa yang disebutkan oleh akidah itu. Misalkan begini, ketika kita meyakini bahwa rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah, berarti kita sadar betul bahwa yang paling nyata di semesta ini hanya Allah. Semua selain Allah ini hanya Allah adakan, tidak benar-benar bermakna. Maka kemudian nanti makna-makna itu adalah makna-makna yang Allah tegaskan itu. Sesuatu yang kita anggap bermakna tapi tidak Allah tegaskan itu nggak ada gunanya itu sebetulnya. Makna tentang popularitas, tentang kekayaan, tentang keunggulan, tentang kemajuan yang tidak diafirmasi oleh Allah itu nggak bermakna itu sebetulnya. Di dunia ini tampaknya bermakna, tapi bagi Allah tidak bermakna. Karena Allah itu sumber wujud dan sumber makna. Nah, misalkan itu. Terus kemudian kita mengimani yang gaib. Ketika kita mengimani yang gaib, misalkan ya kayak tadi, berarti atau mengimani malaikat itu kan berarti kan mengimani yang gaib. Mengimani yang gaib itu berarti apa? Kita tahu yang ada dan nyata itu bukan hanya yang tampak mata. Terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak tampak mata, yang nyata, yang ada dan nyata. Nah, itu dia. Misalkan kemudian apa lagi? Iman kita pada kitab itu, kitab. Mengimani kitab itu berarti apa? Sumber kebenaran itu Allah itu. Quran itu sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Maka sesuatu yang tidak diafirmasi oleh Quran itu tidak benar. Sesuatu yang dinyatakan batil oleh Al-Quran berarti memang batil itu. Dan tafsirannya tentu mengikuti tafsiran para ulama generasi awal, bukan kemudian mengikuti semaunya. Orang liberal itu juga punya ayat, punya hadis itu, tapi ayat dan hadis yang sesuai dengan nafsu mereka. Dan itu juga sudah tampak di kelompok-kelompok sesat dahulu kan, misalkan Mu'tazilah. Mu'tazilah punya ayat, Khawarij punya ayat, tetapi kan dimaknai sesuai keinginan mereka itu. Nah, macam itulah. Jadi di situ kita paham bahwa akidah kita itu tidak hanya sekedar pernyataan-pernyataan dalam Quran dan hadis yang kemudian kita terima, kita letakkan dalam hati, tidak, tetapi dia kita bangun argumentasinya, reasoningnya begitu, dan mempengaruhi cara kita berpikir. Maka disebut dengan akidah fikriyah itu dia. Nah itu, terus kemudian apalagi yang bisa kita ambil itu dari berbagai definisi itu, yaitu misalkan Al-Atas itu, beliau menjelaskan bahwa worldview Islam itu menjelaskan kepada kita ketika kita mengikuti Islam itu berarti apa yang kita sebut ada, apa yang kita sebut benar, yang real dan yang benar, true itu, truth, the truth and the reality itu yang diafirmasi oleh Islam. Sesuatu yang ada misalkan tetapi tidak dinyatakan real, tidak dinyatakan true oleh Islam, ya berarti batil, dia salah. Itu. Terus kemudian sebaliknya juga, ketika Islam menyatakan itu true dan real, meskipun kita tidak tampak, kita nggak melihatnya, ya berarti memang ada. Itu memang ada. Makanya kan kalau dalam hadis itu Nabi katakan, wal jannatu haqqun, wan naru haqqun. Jadi surga itu jelas adanya, kemudian neraka itu jelas adanya, Allah itu jelas adanya, Quran itu jelas benarnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu membuat kita menyadari bahwa pandangan hidup Islam itu membantu kita memahami yang ada itu seperti apa, yang benar itu seperti apa, yang beribah itu apa, yang boleh berubah itu apa, yang tidak boleh berubah itu apa. Nah itu adalah worldview. Jadi dari beberapa potongan-potongan definisi yang kita rangkaikan tadi, kita sepakat menyadari bahwa worldview itu dia dimensinya keyakinan, berasal dari keyakinan kita, mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, mempengaruhi perilaku kita. Dia membantu kita memahami apa itu benar dan apa itu nyata, membantu kita memahami kebenaran dan kenyataan. Dia mempengaruhi perubahan sosial kita, bahkan dalam proses-proses pengkajian ilmiah kita, worldview itu bekerja dalam menentukan asumsi, dalam menentukan metodologi. Worldview kita sangat mempengaruhi itu. Nah, oke. Hadirin sekalian dirahmati Allah, itu berkaitan dengan definisi. Sampai di sini dahulu, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Silakan kalau ada yang mau tanya, teman-teman. Oke, dari definisi worldview yang saya sebutkan secara potongan-potongan dan saya rangkai tadi merujuk pada penjelasan Ustaz Hamid dan beberapa buku yang lain itu,
Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana mekanisme terbentuknya worldview. Ini pada mendengar atau pada tidur nih? Saya khawatir malah pada tidur ini. Mendengar, Tat, mendengar. Oke. Atau kalau pengen mudah tuliskan itu, tapi kalau mau dengan suara bolehlah. Kalau Ustaz boleh tanya, Ustaz, Oke, silakan. eh, kalau worldview sendiri pengertian dari dunia barat apakah sama diartikan dengan pengertian oleh orang-orang tersebut, Ustaz? Beliau ini. Antara barat dengan Islam gitu ya? Iya, Haidar. Yang itu maksud worldview dalam pengertian orang barat dengan orang Islam? Iya, Ustaz. Iya, iya. Kalau kita cermati tadi terlalu banyak kesamaannya, sehingga di situ kita temukan bahwa bahkan bisa dikatakan sama tuh definisi yang dibuat oleh orang non-Islam dengan Muslim itu sama. Hanya yang membedakan kan nanti dalam kasus Islam itu ada beberapa variabel yang tidak diafirmasi oleh non-Muslim. Nah, nanti itu kalau kemudian kita mau lebih cermat sebetulnya lebih cermat yang akan betul-betul membedakan nanti ketika kita bahas mengenai komponen yang membentuk worldview, itu nanti akan betul-betul berbeda. Atau sekurang-kurangnya konsep-konsep yang membentuk worldview Islam dengan worldview Barat itu akan berbeda. Itu aja. Tapi kalau kita lihat dari definisinya relatif sama itu. Sama-sama keyakinan, artinya sepakatlah mengkaji itu bahwa worldview itu dimensinya keyakinan, berdampak pada pikiran dan perasaan kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi perubahan sosial dan sebagainya, itu relatif sama. Begitulah. Oke. Ya, jelas saya tadi? Sudah jelas, Ustaz. Terus menyambung ini ada pertanyaan dari Konuni. Konuni ya, dan sudah saya baca. Apa itu artinya worldview? Itu bukan sengaja tapi lahir dari begini, worldview itu sebagiannya nanti habis ini kita akan bahas mengenai bagaimana terbentuknya worldview Konuni ya. Nah, worldview itu ada yang disebut sebagai nanti disebut dengan natural worldview. Natural worldview itu dia terbentuk begitu saja. Orang hidup, menjalani hidup, terbentuk itu saja. Tapi dalam kasus seorang yang belajar, itu worldview itu dibentuk oleh dirinya. Artinya proses hidup itu mempengaruhi, pengalaman hidup mempengaruhi, tapi belajar, memahami, mengkaji itu juga mempengaruhi terbentuknya worldview. Itu dia. Termasuk nanti bagi kita umat Islam. Bagi kita umat Islam, iman itu berdimensi ilmu. Berarti mencari ilmu itu wajib, karena dia akan membentuk bangunan iman kita. Nah, berarti menata worldview itu hukumnya wajib. Nah, macam itu. Jadi worldview itu bukan sesuatu yang nggak sengaja. Ya, sebagiannya disengaja. Sebagiannya ditata itu. Kita konstruksi worldview kita. Nah, begitu. Oke ya, Konuni. Bisa dipahami? Konuni, nangkep ya? Oke, sembari ada lagi pertanyaan berkaitan dengan definisi tadi. Ada lagi, silakan. Ada lagi, silakan. Enggak usah malu. Tanya saja. Kalau nggak ada, lanjut nih. Bisa dilanjut, Ustaz. Baik, di bahasan selanjutnya Ustaz Amin itu beliau menjelaskan tentang bagaimana worldview terbentuk. Nah, ini beliau merujuk dengan sangat dengan sangat detail penjelasan dari guru beliau, dari Alparslan Asigens mengenai proses terbentuknya worldview. Nah, dalam penjelasannya Alparslan Asigens itu worldview itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Nah, meskipun nanti jenis yang kedua itu bisa dibedakan lagi menjadi dua lagi, sehingga bisa dikatakan worldview itu bisa menjadi tiga jenis lah. Nah, worldview yang pertama itu adalah worldview yang disebut dengan natural worldview. Natural worldview itu artinya bahwa worldview itu terbentuk ya udah karena proses hidup saja. Orang lahir,
mendengar, dididik oleh orang tuanya, mendengar, melihat, mengindera, memikirkan apa yang ada di sekelilingnya, kemudian prosesnya kemudian bergolak begitu saja antara dirinya dengan realitas yang ada di sekitarnya, terus begitu saja sampai dia dewasa, lalu kemudian dia bekerja, menikah, punya anak, itu kan, kemudian mati, itu natural worldview. Nah, tapi yang natural worldview ini biasanya di masyarakat tradisional lah, mungkin kayak orang-orang, kalau kita tuh di Indonesia mengenal istilah Badui atau orang Kanekes di di Banten itulah. Nah itu dia terbentuknya begitu saja, hampir tidak ada satu model pendidikan tertentu yang bersifat canggih, yang bersifat sophisticated begitu, yang membentuk worldview-nya. Atau orang Dayak begitu ya, saudara-saudara kita orang-orang Dayak yang mereka itu yang mereka itu tinggal di pedalaman begitu kan, di tepi-tepi sungai, hidup secara alamiah begitu, tidak banyak berinteraksi dengan kemodernan. Ya, sebenarnya tidak mendapatkan pendidikan khusus, itu ya sudah, itu disebut dengan natural worldview alami aja, dia terbentuk secara alamiah. Nah itu dia, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua yang disebut dengan transparent worldview. Transparent worldview itu gampangannya adalah worldview yang juga dipengaruhi oleh proses pendidikan, proses pengkajian, proses penelitian. Nah itu disebut dengan transparent worldview. Atau lebih mudah lagi disebut dengan scientific worldview. Jadi worldview yang dipengaruhi oleh ilmu, oleh pendidikan, pengkajian, penelitian, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tetapi ketika kita bicara scientific worldview, antara Islam dengan non-Islam ini nanti berbeda. Nah, berbedanya di mana? Ini dia. Ketika disebut dengan transparent worldview atau scientific worldview bagi orang Barat, itu biasanya dipengaruhi oleh oleh komunitas ilmuwan. Nah, komunitas ilmuwan itulah orang-orang yang duduk berbicara dengan ilmu, mereka menata informasi, menganalisisnya, memilah-milahnya, memperdalamnya, mengembangkannya. Itu disebut dengan disebut dengan tadi scientific worldview tadi. Nah, dari orang-orang yang punya komunitas tadi, ada komunitas ilmiah atau istilah kerennya itu intellectual circle begitu, atau halaqatul ulama lah dalam bahasa Arab. Mereka ada lingkaran begitu, mereka bicara, mengkonstruksi pandangan begitu. Nah, itu nanti poin-poin yang mereka bicarakan itu nanti pada gilirannya menjadi jejaring-jejaring makna yang disebut sebagai scientific conceptual scheme. Jadi kerangka konsep-konsep ilmiah itulah. Nah, ketika kerangka konsep ilmiah itu semakin matang, lalu kemudian persoalan itu mulai dibicarakan orang dalam skala yang lebih luas, lalu kemudian itu menjadi satu cara pandang bersama, nah itu disebut dengan scientific worldview atau transparent worldview lah, gampangannya begitulah. Misalkan begini dulu, Yunani ada orang duduk ngobrol membicarakan persoalan, kemudian perbincangannya semakin canggih begitu kan, terus kemudian itu menjadi sesuatu yang difahami bersama oleh orang-orang Yunani itu, ya kan, apalagi setelah kaum sofis terlewati lah di zamannya Aristotle itu kan, pembicaranya sudah lebih canggih, lebih rapi, lebih teratur begitu, dan kemudian disepahami bersama. Dan kemudian terjadi perdebatan yang membuat persoalannya menjadi lebih rumit lagi. Dia dengan Plato, dengan gurunya itu kan. Nah itu menjadi worldview-nya orang Yunani. Itu worldview-nya orang Yunani. Nah di Eropa, di Romawi juga begitu. Romawi itu ada orang ngobrol-ngobrol, bicarakan persoalan, terus kemudian menjadi cara hidup mereka. Di Alexandria. Nah, di sini kita pahami bahwa scientific worldview itu menjadi asas peradaban. Jadi kalau worldview itu menjadi asas kebudayaan, kalau scientific worldview itu menjadi asas peradaban. Semua orang punya worldview, tetapi kalau worldview-nya simple, tidak canggih, itu hanya menghasilkan kebudayaan saja. Nah, kebudayaan itu kerumitannya tinggal seberapa rumit worldview-nya. Semakin rumit worldview-nya, semakin canggih kebudayaannya itu. Tapi ketika worldview itu lebih rumit lagi, lebih canggih lagi gara-gara ilmu pengetahuan, gara-gara sainsnya berkembang, teknologinya berkembang, maka dia menjadi peradaban itu. Makanya kemudian nanti mereka punya
bahasan tentang kesehatan, bahasan tentang politik, bahasan tentang ekonomi, nah itu menjadi lebih canggih lagi. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Islam? Apakah Islam dalam situasi yang serupa? Nah ini dia. Nah saudara sekalian, adik-adik sekalian, Islam itu melewati fase yang lebih kompleks, fase yang lebih rumit. Nah gimana itu? Jadi begini, Profesor Al-Hasan itu menyebutnya kalau Islam itu bukan scientific worldview, tapi quasi scientific worldview. Jadi dibilang scientific seperti Barat, enggak. Tapi kalau dibilang enggak scientific juga enggak. Apa yang membedakan? Wahyu. Nah ini dia, kata kuncinya dalam worldview Islam, wahyu itu sangat sentral. Gampangnya wahyu Quran dan Sunnah itu, Sunnah kan punya dimensi kewahyuan ya, meskipun tidak serupa dengan Al-Quran, dan itu signifikan pengaruhnya. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, dalam kasusnya Islam, tentu tokoh kuncinya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tinggal di sebuah wilayah yang namanya Arab. Arab itu secara bahasa itu artinya adalah tanah gersang. Nah, kegersangan Arab itu dia tidak punya air, tidak punya, jarang ada air, jarang ada tumbuhan, begitu kan. Kemudian batunya, bahkan di Saudi hari ini, itu kan di tengah itu ada yang disebut dengan Ar-Rubul Khalid. Ar-Rubul Khalid itu adalah tanah kosong yang sangat luas dan hampir nggak ada kehidupan. Kalau orang terjebak di situ, kayaknya sulit keluar itu. Nah, itu dah. Nah, Oke. Baik, kembali ya. Ada pertanyaan dari Pradika, nanti dijawab di agak belakang begitu. Nah, tadi sampai mana tadi lupa saya. Jadi Nabi Muhammad tinggal di Arab, dan Arab itu tanah gersang, dan kegersangannya itu bukannya karena nggak ada air dan nggak ada tumbuhan, tetapi secara kebudayaan tanah Arab itu kebudayaan juga nggak canggih, ya. Dia simpel saja, sangat simpel. Bahkan yang menunjukkan intelektualitas, jadi meskipun mereka punya intelektualitas tinggi, tapi budaya ilmunya itu belum berkembang. Di antara kebiasaan atau kebudayaan orang Arab yang menunjukkan intelektualitas itu ya tradisi beradu syair lah. Kalau kita masih ingat, yang kemudian syair-syair terbaik itu ditempelkan di Ka'bah yang dikasih nama mu'allaqat itu. Nah, mu'allaqat itu syair-syair jahiliyah yang bersastra tinggi, berstruktur bahasa tinggi, dan itu bagi ulama pun masih diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran itu gaya bahasanya tinggi, dan syair-syair lama itu bisa dijadikan contoh bagaimana gaya bahasa Al-Quran yang tinggi itu memang sebelumnya juga pernah digunakan oleh orang-orang Arab, tetapi Al-Quran punya gaya bahasa yang lebih lagi, ya, itu dia. Nah, singkat cerita bahwa di tanah Arab begitu itulah Nabi lahir dan kemudian menerima wahyu. Nah, wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu sekurang-kurangnya bisa dibedakan menjadi dua fase besar, fase Mekah dan fase Madinah. Nah, fase Mekah itu persoalannya banyak berkaitan dengan persoalan keyakinan, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rabb, berkaitan dengan insan, berkaitan dengan nubuwah, berkaitan dengan ilmu. Jadi di fase Mekah itu ayat-ayatnya, jadi kan Quran itu kan salah satu mukjizatnya kan bahasa. Quran itu punya kemukjizatan bahasa, dan inti bahasa adalah kata. Nah, kosakata dalam Al-Quran itu adalah konsep-konsep, atau lebih tepatnya konsep-konsep yang belum matang, yang memang Allah berikan ruang kepada kita, para ulama dan kita, para penuntut ilmu, untuk merumuskan konsep-konsep itu agar menjadi satu bangunan konsep yang lebih matang, begitulah. Itu yang kemudian disebut dengan ijtihad. Nah, ketika Quran itu berisi konsep-konsep yang sangat kaya itu, di fase Mekah itu konsep-konsep itu berkaitan dengan konsep-konsep dasar tentang kehidupan, tentang realitas, tentang kebenaran. Nah, itu di fase Mekah. Sedangkan di fase Madinah itu konsep-konsepnya sudah mulai berubah, tentang ibadah, tentang masyarakat, tentang ukhuwah, tentang tentang keadilan. Nah, sehingga konsep-konsep yang ada atau kosakata kunci Al-Quran yang turun di fase Madinah itu dimensinya lebih bernuansa sosial, kemasyarakatan, dan kehidupan antar manusia gitulah. Nah, menariknya Quran itu bukan hanya sekedar teks. Nah, Quran sebagai teks yang berisi konsep-konsep itu dijelaskan dan ditafsirkan serta
diwujudkan dalam kehidupan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tafsiran atas Quran itu yang paling otoritatif namanya sunnah. Sunnah dan hadis itu sebenarnya beda, tapi kita samakan dahulu untuk memudahkan. Nah, perihidup Nabi itu yang kemudian diajarkan kepada para sahabat itu menjadi tafsiran atas Al-Quran yang paling otentik. Nah, tafsiran Nabi itu bisa berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, kemudian karakteristik fisik beliau, termasuk kepribadian beliau, itu semuanya itu menggambarkan tentang Al-Quran. Nah, konsep-konsep dalam Al-Quran yang direfleksikan oleh Nabi, dipantulkan Nabi, ditafsirkan Nabi, dijelaskan Nabi, dibatasi, diluaskan oleh Nabi itu diajarkan kepada para sahabat. Nah, para sahabat itu maka kemudian kita anggap sebagai otoritas pertama dunia Islam. Jadi kalau selama ini teman-teman sekalian memahami sahabat Nabi sebagai orang solih, tidak salah. Sebagai orang-orang pejuang, tidak salah. Orang-orang yang banyak beribadah, tidak salah. Orang-orang yang banyak bersedekah, tidak salah. Tapi yang harus Anda pahami adalah bahwa para sahabat Nabi itulah murid-murid utama Nabi, murid-murid Nabi langsung, dan mereka adalah otoritas pertama dunia Islam. Dan dari sekian banyak sahabat yang lebih dari 100.000 orang itu, ratusan orang di antara mereka itu adalah ulama, adalah otoritas besar begitu. Nah, dan orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan hanya sekedar pemimpin politik, tapi mereka adalah ulama. Dan mereka lebih layak disebut dengan nama imam. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu lebih layak disebut imam dibandingkan Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik gitu. Karena memang mereka ulama itu. Mereka memiliki taraf keilmuan yang tinggi. Hanya memang mereka tidak mengartikulasikan banyak persoalan sebagaimana ulama-ulama yang datang belakangan. Karena memang persoalan hidup yang mereka lakukan saat itu pokok-pokok saja, berkaitan dengan berdakwah, memenangkan, mengajak orang pada iman, kemudian bertempur, nah seperti itulah. Nah, oke ya. Nah, terus kemudian menariknya adalah konsep-konsep yang diajarkan Nabi, yang diambil dari Al-Quran dan diajarkan Nabi kepada para sahabat itu tidak mandek. Dia juga masih berkembang lagi. Nah, bagaimana konsep-konsep itu berkembang? Itu melalui mekanisme yang namanya ijtihad. Dan Nabi sudah mengizinkan ijtihad sejak beliau hidup. Dan di antara buktinya adalah ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya, kaifa tahkumu? Gimana kamu menyelesaikan persoalan? Mu'adz mengatakan, ahkumu bi kitabillah, aku hukumi, aku selesaikan persoalannya dengan kitab Allah. Lalu Nabi bertanya, in lam tajid, kalau nggak kamu temukan gimana? Lalu Mu'adz mengatakan ahkumu bisunnati rasulihi atau bisunnati rasulillah, aku selesaikan dengan sunnahnya Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, bagaimana kalau nggak kamu temukan lagi? Kemudian beliau mengatakan ajtahidu ra'yi. Di sini beliau katakan ra'yi, saya gunakan nalar saya semaksimal mungkin untuk menemukan jawaban. Nah, ijtihad itu adalah proses-proses intelektual kreatif. Tapi tentu dengan dengan aturan main yang sudah ditentukan Islam. Orang nggak tahu Quran, nggak tahu hadis beristihad. Orang liberal itu salah satu kekacauannya adalah mereka merasa istihad padahal solih juga tidak, kemudian memahami Quran hadis juga tidak, kemudian metodologinya aneh begitu. Nah, itu persoalannya. Nah, berarti sahabat Nabi adalah otoritas pertama dunia Islam pasca kenabian, dan sebagian mereka adalah levelnya tinggi itu, para ulama-ulama besar. Nah, mereka sejak awal diberikan legalitas oleh Nabi untuk mengembangkan konsep-konsep dalam Al-Quran, sehingga konsep-konsep dalam Al-Quran yang dijelaskan Nabi dalam sunnah itu menjadi lebih canggih, lebih kompleks begitulah. Nah, itulah yang kemudian bisa kita sebut sebagai pre-scientific conceptual scheme. Jadi konsep kerangka, konsep-konsep ilmiah mula yang masih awal lah, belum terlalu canggih. Tapi sudah dibandingkan setelah matang memang tidak secanggih setelah matang, tapi pada saat itu sudah sangat canggih karena dia sudah mengubah cara hidup mereka, kan, sudah mengubah pandangan mereka, cara hidup mereka yang berbeda dengan cara hidup orang-orang Arab jahiliyah. Nah, kemudian ketika Nabi belum meninggal pun, apalagi kemudian Nabi nanti meninggal, para sahabat itu menyebar ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Islam. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, kemudian nanti ada yang ke Alexandria, ada yang ke Syria, ada yang ke Yordan, ada yang sampai ke kawasan di Asia Selatan, di Cina. Nah, orang-orang itu bukan hanya sekedar berdakwah dan mengubah agama orang-orang lokal,
Tetapi hebatnya para sahabat Nabi dan generasi selanjutnya itu apa? Mereka itu mampu mengubah bahasa. Kita dijajah Belanda itu 300-an tahun, tapi kita tidak bisa bahasa Belanda. Para sahabat Nabi itu dan orang-orang selanjutnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu, membuat bahasa Arab itu menjadi bahasa bersama yang dipakai dari Spanyol di barat sampai Asia Tenggara. Artinya apa? Orang-orang yang didakwah itu bukan hanya sekedar masuk Islam, tapi nalarnya berubah, kesadarannya berubah. Nah, dan menariknya juga adalah para sahabat Nabi itu ketika berdakwah di tempat-tempat baru itu menghasilkan murid-murid yang tidak kalah otoritatifnya. Nah, otoritas mereka sampai pada batas di mana mereka mampu menjadi ulama-ulama baru. Makanya kemudian berbagai wilayah yang terpisah itu menjadi wilayah-wilayah keilmuan baru. Nah, di 100 tahun pertama umat Islam itu mazhabnya masih mazhab wilayah. Maka ada mazhabnya orang Yaman, mazhabnya orang Syam, mazhabnya orang Irak, Kufah, Basrah. Irak aja ada Kufah, ada Basrah dan sebagainya kan. Nah, kemunculan wilayah-wilayah intelektual baru tersebut dengan para intelektual yang mumpuni di zaman tersebut itu kemudian mematangkan konsep-konsep yang tadinya sudah canggih tadi menjadi scientific conceptual scheme. Nah, scientific conceptual scheme ini nanti ketika terus dibiarkan dia memungkinkan terbentuknya ilmu-ilmu. Nah, maka terbentuknya ilmu pertama itu disebut dengan taraf problematis. Nah, ilmu pertama di dunia Islam itu disebut dengan fikih. Dan fikih itu isinya apa? Semua hal. Fikih itu adalah general knowledge atau ilmu umum. Jadi kalau di Yunani namanya filsafat, di dunia Islam namanya fikih. Filsafat itu ada bahasan fisika, ada bahasan matematika, ada bahasan metafisika, ada bahasan etika. Itu filsafat di Yunani. Jadi filsafat di bahasa Yunani itu dulu maknanya ilmu. Maknanya ilmu, bukan filsafat seperti kita maknai sekarang. Filsafat di masa Yunani itu dulu itu maknanya ilmu, yang bahasanya ada yang berkaitan dengan metafisika, fisika, matematika, etika, kemudian retorika dan sebagainya. Tapi kalau di dunia Islam namanya fikih. Fikih itu ada yang bahas akidah, ada yang bahas ibadah, ada yang bahas muamalah, ada yang bahas halal haram, ada yang bahas tazkiyatun nufus. Itu namanya fikih. Nah, fikih secara bahasa itu artinya adalah deep understanding atau fahmud dakik. Pemahaman yang mendalam mengenai Quran dan Sunnah dan kehidupan. Jadi fikih itu di generasi awal itu bisa kita pahami sebagai pemahaman yang mendalam tentang Quran, Sunnah, tradisi dan kehidupan yang kemudian membuat orang itu bisa hidup benar di dunia dan selamat di akhirat. Itu fikih itu begitu. Nah, nanti di pertengahan abad kedua Hijriah atau abad ke-8 Masehi, fikih itu sudah mulai dipisah. Nah, pemisahan itu namanya fase disipliner. Nah, fikih itu mulai dibedakan antara fikih akbar yang bahas tentang akidah dan fikih asghar yang bahas mengenai amaliyah. Jadi fikih akbar itu akidah, fikih asghar itu amaliyah. Nah, baru di akhir abad kedua Hijriah atau di akhir abad ke-8 Masehi itu fikih itu definisinya sudah mengerucut menjadi ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha tafsiliyah. Jadi fikih itu berkaitan dengan ilmu-ilmu atau pengenalan mengenai hukum-hukum syariat praktis. Sehingga syariat itu ada yang berkaitan dengan akidah, ada syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Syariat berkaitan dengan akidah namanya fikih akbar. Pemahaman akan syariat berkaitan dengan keyakinan itu disebut fikih akbar. Pemahaman akan syariat yang bersifat amaliyah itu disebut dengan fikih asghar. Nah, itu dikatakan mustanbatah, sehingga fikih itu disimpulkan. Karena disimpulkan berarti dia bisa beda pendapat. Makanya fikih itu ada beda pendapat. Kalau ada orang belajar fikih nggak tahu perbedaan pendapat, aneh. Ada orang belajar fikih kok hatinya nggak lapang, aneh. Ganjil dia, wagu dia. Nah, itu dia. Nah, itu dia yang jadi. Maka kemudian ilmu-ilmu dalam Islam itu kemudian di ujung abad kedua itu sudah matang itu, dan semakin waktu berjalan ilmu itu menjadi semakin canggih. Makanya kemudian nanti ada bahasa menjadi banyak menjadi disiplin-disiplin nahwu, shorof, balaghah aja ada cabang-cabangnya, dan bahasa itu ada mazhabnya, ada muadzab Kufah, ada madzhab Basrah, itu bahasa. Terus kemudian nanti berkaitan dengan qiraah Quran saja awal sudah ada mazhab-mazhabnya. Terus kemudian hadis itu ada yang ketat, ada yang ringan. Terus kemudian dalam fikih itu ada fikih yang menggunakan tradisi, ada yang menggunakan penalaran itu. Kemudian nanti ada tasawuf, ada kalam dan sebagainya. Nah, selain ilmu-ilmu itu ada ilmu-ilmu yang merupakan reproduksi ulang atas ilmu-ilmu kuno.
orang nyebutnya ulumul awail atau ancient knowledge itulah. Nah, ulumul awail atau ancient knowledge itu diambil dari Yunani, Syria, Funisia, Romawi, Alexandria, macam itulah. Nah, nama-namanya filsafat itu, falsafah begitu. Ada juga yang namanya lain itu, tapi masih ilmu-ilmu kuno. Nah, yang dari Yunani itu yang termasuk paling rumit karena dia ada bahasan metafisika dan fisika yang itu nanti bersinggungan keras dengan akidah Islam sehingga banyak mengandung penyimpangan-penyimpangan dan ulama harus menyelesaikannya. Dan dalam proses mereka menyelesaikannya kadang ada yang jatuh dalam penyimpangan. Sebagai sebuah ijtihad semoga mereka mendapatkan pahala, tetapi ketika terbukti itu salah ya kita tidak perlu mengikutinya. Nah, itu dia. Tapi juga ada juga berbagai persoalan-persoalan kuno tersebut yang levelnya bukan hanya sekedar filsafat, tapi sudah sains dan teknologi. Makanya kemudian alkemi dari Alexandria yang merupakan ilmu-ilmu yang dipakai para penyihirnya Fir'aun menghadapi Nabi Musa itu diserap, diolah ulang menjadi kimia modern atau kimia pada zaman itulah yang kemudian nanti setelah masuk ke barat dia menjadi lebih modern lagi. Lalu kemudian astronomi itu dari ilmu dari astrologi yang digunakan untuk meramal menjadi ilmu falak yang dia yang lepas dari syirik dan sebagainya. Dan ada proses islamisasi. Kalau ilmu-ilmu kuno itu dari peradaban lainnya itu mengandung banyak penyimpangan, mengandung banyak kesyirikan begitu, ada banyak tahayulnya. Ketika dia mengalami islamisasi, aspek-aspek tahayul itu dilepaskan. Dia mulai dihindarkan begitu sehingga dia menjadi ilmu yang relatif baru yang tidak hanya sekedar lepas dari tahayul tapi dia menjadi lebih canggih juga. Nah, itulah yang terjadi. Nah, itu yang disebut. Nah, semua ilmu itu membuat bangunan worldview Islam itu menjadi lebih canggih, lebih kompleks, lebih sophisticated. Nah, begitulah kurang lebihnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum ada pertanyaan tambahan, saya tak menjawab yang sudah ada dahulu. Ini ada pertanyaan dari Pradika ini. Pradika JS ini. Apakah penerapan new normal akan mempengaruhi Islamic worldview di Indonesia? Jadi begini, new normal ini kan berkaitan dengan persoalan dunia ya. Nah, ketika kemudian tafsirannya ditarik lebih jauh dan dia menggeser tafsiran-tafsiran pokok dalam persoalan Islam itu, ya bisa saja. Tapi saya juga tidak tahu di bagian apa itu terjadi. Tapi kalau sekedar new normal itu maknanya hanya sekedar bagaimana kita merespon virus secara seperlunya, ya dia tidak banyak mempengaruhi berkaitan dengan worldview. Itu berkaitan dengan perspektif-perspektif keseharian saja karena adanya halangan-halangan tertentu, tapi tidak sampai pada worldview dia. Wallahu a'lam. Terus kemudian apakah iman Islam dan ihsan berpengaruh pada worldview Islam? Dimensi worldview Islam itu ya ada dimensi imannya, dimensi Islamnya, dimensi ihsannya. Apakah manusia yang hidupnya melaksanakan kejahatan namun sebagai kalau dia memahami worldview Islam dan dia melakukannya berarti dia sekedar menyimpang dari worldview tersebut. Tapi kalau dia kemudian tidak memahaminya, berarti memang worldview-nya bermasalah. Jadi memang dia tidak paham itu. Tapi kalau dia paham, berarti dia menyimpang dari worldview itu. Tapi kalau kemudian worldview-nya itu berkaitan dengan pokok-pokok akidah, ya dia bisa kafir itu. Tapi kalau bukan merupakan pokok akidah, ya insya Allah tidak sampai taraf keluar dari Islam. Oke, terus kemudian Bintang Irfan pertanyaannya kok nggak nongol? Oke, Zaki, alumni tanpa toga, oke ya. Bagian apa pembahasan mengenai worldview Islam wajib kita dakwahkan? Semua bahasan akidah itu adalah pokok-pokok worldview yang harus disampaikan agar mereka tahu Allah. Jadi bukan hanya tahu, mengenali Allah, mengenali yang gaib, mengenali Nabi dan Rasul dan ajarannya, kitab Allah dan ajarannya, kemudian dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan pokok akidah itu adalah pokok-pokok worldview yang disampaikan. Ya tentu sesuai tarafnya. Kalau di anak-anak ya disampaikan dengan menghafal. Di level SMP sudah mulai memahami, di level SMA menjadi cara berpikir, di level kuliah dia harus menjadi system of thought, menjadi bangunan berpikir untuk menghadapi wacana-wacana kontemporer yang tersebar dalam berbagai ilmu pengetahuan. Jadi worldview itu tidak selalu rumit. Nah, karena kita kemudian membahas worldview sebagai sebuah kajian mengenai konsepnya, ya kita jadi agak-agak jelimet dikit lah. Tetapi asalnya worldview itu sesuatu yang dalam ajaran Islam itu ya sudah tersimpan dalam seluruh ajaran kita. Nah, gitu saja. Oke, terus kemudian jika worldview yang berkembang bisa membangun peradaban dan setiap peradaban memiliki ideologi yang dasar, apakah
Ideologi itu yang bagian dari worldview. Jadi ideologi itu adalah perspektif mengenai persoalan sosial dan politik. Nah, kalau orang mau mendudukkan ideologi melebihi worldview, kelahi nanti. Beda ideologi padahal sama-sama worldview Islam, kelahi itu. Nah, makanya orang HTI bisa kelahi dengan orang Tarbiyah dengan Muhammadiyah dengan NU, karena pandangannya ideologis. Yang mereka tekankan pada ideologi, bukan pada worldview kan. Padahal kalau kita cek worldview sudah banyak yang sama, tidak ada masalah. Tapi karena pandangan sosial politiknya itu ideologis, padahal ideologi sebetulnya hanya sebagian dari worldview, dan dia tidak bisa melatih, tidak bisa melonggarkan dan bertoleransi pada hal itu, akhirnya ada kelahi itu. Orang kalau bersikap ideologis itu kan lihat akalnya kan nggak kurang kurang lapang kan. Kalau dia paham hubungan worldview dan ideologi, dia seharusnya bisa bersikap lebih tepat. Allahu a'lam. Oke. Peran sufi dalam peradaban Islam. Sufi yang benar, yang mengikuti syariat, tetapi punya pengalaman kejiwaan yang tinggi, dia bisa menjelaskan berbagai persoalan gaib itu dengan cara yang sistematis. Intinya begitu saja. Tapi kalau sufi dalam taraf yang rendah, tapi tetap benar, lurus, mereka mengajarkan kita untuk berakhlak dengan akhlak yang tinggi. Dan akhlak yang tinggi itu bukan cuma sopan santun. Nah ini dia, kita orang Jawa, orang Indonesia itu menganggap akhlak itu sopan santun. Padahal akhlak itu ya keberanian itu akhlak, kesucian diri itu akhlak, gitu kan. Amar ma'ruf itu akhlak, nahi mungkar itu akhlak. Nah, menyampaikan yang benar itu akhlak. Nah, akhlak itu banyak. Tapi kalau sufinya menyimpang, sufinya jahil menyimpang, ya itu tentu dimaklumi lah, karena mereka keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan. Oke, semakin jauhnya kita dengan zaman Nabi dan berkembangnya teknologi, karena semakin mudahnya kita bentukkan informasi, otentitas keilmuan dalam bisa dipertanyakan. Menurut saya Islam itu perlu sumber yang mana mohon. Oke, baik. Ini dia. Memang kalau semakin zaman modern ini, ada bagian-bagian dari tradisi kita yang harus dihidupkan kembali. Tradisi sanad, tradisi belajar pada ulama. Kalau Galang tahu kan, kalau di Unida itu sekarang tradisi sanad dihidupkan kembali. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan Quran, hadis itu kita jangan mengikuti kemodernan. Dalam beberapa aspek berkaitan dengan metode pengajaran, pengkajian ilmiah, mungkin saja. Tapi pokok-pokoknya, menghafalkannya, kemudian memahaminya mengikuti pandangan ulama salaf, kemudian mengambil inspirasinya dari para ulama otoritatif itu harus itu. Karena kalau kita belajar Islam dari orang-orang yang di barat, mereka tidak punya sanad, kemudian malah mendahulukan metodologi barat, hancur agama kita. Sementara masalahnya kemudian sekarang ini banyak informasi yang tersebar di media sosial. Media sosial itu dengan berbagai make up yang dibuat itu membuat orang-orang yang tidak otoritatif jadi tampak otoritatif. Misalkan tadi saya ingatkan, saya bukan ahli sama sekali, saya sekedar peminat kajian saja. Saya sampaikan apa yang pahami. Nah, salah satu tugas kita adalah belajar yang benar, sehingga nanti ketika kita menggunakan media sosial, kita tahu mana yang memang ilmunya tinggi dan mana yang ilmunya rendah. Yang ilmunya tinggi tentu kita utamakan, yang ilmunya rendah kita hargai. Kalau kemudian dia ada kesalahan, ya kita sampaikan problemnya gitu kan. Dan kemudian kita juga membantu orang-orang awam untuk memahami mana yang otoritasnya lebih tinggi. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak yang otoritasnya tinggi itu nggak ada di media sosial. Kalaupun ada, ya videonya 1-2 gitulah ya. Tapi kalau yang banyak itu yang populer-populer. Nah ini yang kemudian kita perlu sampaikan, perlu kita jelaskan bahwa ada yang tidak tepat. Oke. Terus kemudian bisakah orang menggunakan beberapa worldview secara bersamaan sebagai frameworknya? Berarti dia kebingungan. Worldview itu seharusnya satu itu, dan dia berpengaruh terhadap keseluruhan cara berpikir. Bahwa kalau kemudian dia menggunakan misalkan kalau cuma sekedar kognitif itu, menggunakan worldview lain itu dalam artian begini, kita worldview-nya Islam, kemudian kita tahu worldview-nya orang Marxis, kemudian kita pakai dalam artian kita pinjam bagian-bagian tertentu, itu bisa itu. Tapi kalau dalam artian dipakai untuk hidup, ya nggak bisa, itu berarti bingung orang ya. Jadi dia bingung. Jadi dia mengalami kekacauan worldview. Istilah ada confusion yang berkaitan dengan worldview dia. Wallahu a'lam. Oke, terus kemudian ini oh ya,
Oh iya, kelas 2 SMP ya, insyaallah. Sambil saya mengingat-ingat. Ya. Contohnya worldview Yunani. Jadi begini, worldview Yunani begini. Salah satu yang menjadi worldview Yunani, satu Tuhan yang maha kuasa itu tidak ada. Jadi yang maha kuasa itu dewa-dewa. Dan relasi dengan dewa itu contohnya sekarang dalam dalam kajian sastra itu namanya hermeneutika. Hermeneutika itu dalam kajian Yunani itu adalah dewa, dalam worldview Yunani adalah dewa yang menafsirkan, dia adalah orang yang menafsirkan perkataan dewa untuk orang-orang awam. Nah itu posisi Hermes itu begitu. Nah hermeneutika itu adalah upaya untuk memahami perkataan dewa yang memang bersifat tidak terjangkau, dan kemudian tafsirannya nanti bersifat relatif. Nah, model penalaran tentang hermeneutika yang berangkat dari mitologi tentang Hermes itu kalau dipakai dalam kajian Quran kacau. Karena apa? Contohnya begini, kalau itu asumsi itu dipakai dalam kita mengkaji Quran, berarti Quran itu maknanya yang benar, maknanya yang sebenarnya itu tidak bisa tercapai. Dan tafsiran-tafsiran yang kita lakukan terhadap Quran itu semuanya bersifat relatif. Tidak ada yang benar-benar benar. Nah itu contoh bagaimana worldview Yunani itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah contohnya begitulah. Nah, jadi tentang dewa-dewa, tentang dualisme, tentang bahwa dewa itu setelah mencipta tidak lagi mengurusi dunia, istilahnya dalam sains itu namanya deisme begitu. Nah itu contoh nalar dalam worldview Yunani yang sampai sekarang ada jejak-jejaknya dalam worldview Barat sekuler. Contohnya begitulah. Worldview Barat itu dia kelanjutan saja. Jadi Barat itu sebagai sebuah worldview itu dipengaruhi oleh satu, filsafat dan etika Yunani, dua, hukum dan ketatanegaraan Romawi, kemudian yang ketiga mitologi atau tahayulnya orang-orang Skandinavia, Viking dan sebagainya itu. Terus kemudian keyakinan-keyakinan lokal seperti nasionalisme, kebangsaan, kebanggaannya orang-orang Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol gitu. Termasuk kemudian keyakinan orang-orang Kristen dan Yahudi serta metode saintifiknya orang-orang Islam di abad-abad 9, 10, 11, 12, 13. Jadi yang disebut sebagai worldview Barat itu dipengaruhi oleh banyak hal. Islam pun juga berpengaruh terhadap worldview Barat. Tetapi ketika worldview Barat itu sudah matang seperti sekarang, jejak Islam itu sudah sulit dilacak. Bahkan kemudian worldview Barat itu ada sekurang-kurangnya ada dua. Selain paradigma saintifiknya yang kemudian banyak itu ya, itu ada worldview Barat modern dan worldview Barat postmodern. Kalau worldview Barat modern yang berkembang dari sekitar tahun 1500-an sampai 1900-an, itu dia masih mengandaikan adanya kebenaran yang bisa dicapai. Tapi kalau worldview Barat postmodern yang berkembang dari 1800-an lah sampai sekarang, itu dipengaruhi oleh Yunani kuno yang mengandaikan bahwa kebenaran itu tidak tercapai, kalaupun tercapai tidak bisa dipastikan, dan sebagainya itulah. Nah, jadi begitu. Ini terima kasih sekali baru ada teman itu yang bisa bertemu di sini. Sembari saya mengingat-ingat itu. Baik, Arik ya, metode Rasul. Yang pasti begini, Rasulullah tegakkan mana yang Islam jelas, yang tidak Islam jelas itu. Hanya kemudian bagaimana cara beliau memperlakukan orang-orang dengan worldview bermacam-macam itu yang kemudian sama sebetulnya. Yang sama itu adalah mereka orang kafir, mereka harus didakwahi dengan cara yang baik gitu kan. Nah, kalau kemudian mereka merespon dengan cara yang tidak baik, maka opsi yang paling jauh adalah pertempuran. Itu adalah opsi yang paling jauh adalah pertempuran. Dan kalau kita cermati, memang standarnya jelas itu. Hanya kemudian penerapan kasus per kasusnya bisa berbeda. Nah, misalkanlah terhadap laki dan perempuan beda, musyrik dengan ahli kitab berbeda. Tapi secara umum garis besarnya sama itu, bahwa worldview selain Islam itu mengandung dimensi kekufuran, dia perlu diluruskan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Oke ya, itu baik sampai di sini. Lanjutkan ya.
Lanjutkan lagi atau dicukupkan? Mohon maaf, Sudah jam 9 nih. ada pertanyaan dari Azam yang mau disampaikan sekarang. Oh, oke, silakan Zam. Maaf Ustaz, sebelumnya tidak menyalakan kamera. Oh, oke, Uh, oke. jadi pertanyaan saya ada dua Ustaz. Mungkin akhir-akhir ini masih santer ya di telinga kita. Kalau di tengah setelah pandemi seperti ini kan banyak sekali fenomena keagamaan yang muncul dari paham fatalisme yang kembali hidup, lalu mereka yang kembali berusaha menafsirkan atau mengkontekstualisasikan ajaran Islam dengan tanpa metode dan manhaj yang diberikan oleh para ulama kita. Nah, melihat cara pandang seperti itu, apakah demikian itu termasuk dari cara pandang yang bertolak dari Islam, atau mereka bisa jadi dalam Zam, hal yang sebentar. Yang antum nyatakan dalam 10 detik sebelum ini, saya ini baru berpindah ruangan karena baterainya hampir habis. Kebetulan saya pakai HP ini. Oke, coba ulangi kalimat terakhir antum tadi sebelumnya. oh, iya. Jadi maksudnya melihat fenomena keagamaan mungkin yang saat ini sedang ramai di tengah pandemi seperti ini, seperti kemunculan paham fatalisme, lalu mereka yang ramai-ramai mengkontekstualisasikan ajaran agama supaya dapat memenuhi kebutuhan umat kondisi pandemi seperti ini. Nah, kira-kira apakah mereka yang memiliki fenomena keagamaan seperti ini dari pemahaman Islam, ataukah ada seperti anasir-anasir atau beberapa hal yang mereka dari worldview peradaban luar, entah dari barat atau yang lain. Yang kedua, ini berkaitan tentang ya, umumnya ke pengalaman saya sendiri sih, akhir-akhir ini berada di Mesir, melihat banyak ya latar belakang teman dari mulai pendidikan dan lingkungan keagamaan. Apakah tanya saya, apakah kesolehan seseorang itu bisa mempengaruhi cara pandang Islam seseorang tersebut? Apakah dengan mereka tidak mulai bersinggungan dengan topik wacana kontemporer, lalu ingin menutup diri dengan ibadah dan tirakat suluk dan sebagainya, itu dapat memperkukuh otentik? Jika iya ya, artinya jika tidak mempengaruhi worldview Islam dan malah memperkuat, apakah dengan cara tidak ingin pada kontemporer dan sebagainya itu memperteguh pemahaman worldview seseorang? Mungkin cukup sekian saja yang bisa saya tanyakan. Oke. Ya, jawab Ustaz. Saya kembalikan ke moderator. Betul ya, dua pertanyaan ya, Zam ya? Ya Ustaz, dua pertanyaan itu aja Ustaz. Baik, saya sudah nyambung lagi belum ya? Tadi kayaknya putus tadi sambungannya ya. Suara saya terdengar nggak? Apa namanya? Hafizan atau siapa namanya? Haidar? Sudah, jelas. Sudah ya? Oke, sebentar. Ini saya soalnya sembari mencari cas-casan nih. Sebentar. Ya, tunggu.
sembari menunggu Ustadz Anton, mungkin kami umumkan juga bahwasanya kajian pada kesempatan kali ini tidak akan disertakan link mengenai evaluasi pembahasan. Namun ketika saudara ingin, teman-teman sekalian ingin mengirim kritik maupun saran, bisa mengirim langsung atau melalui direct message di Instagram To The Third Rosidi Circle ini. Dan juga bisa apabila ingin mereview kembali apa yang telah materi disampaikan, bisa mengunjungi website quicknews.com. Di sana ada beberapa tulisan yang ditulis oleh teman-teman. Baik, kita lanjutkan ya. Ini dapat cas-casan lumayan nih. Alhamdulillah. Apa namanya? Azam tadi ya. Kita ini alhamdulillah dengan bantuan begini jadi bisa pada ketemu nih. Orang tersebar di mana-mana malah bisa ketemu nih. Baik, tadi Azam pertanyaan pertama berkaitan dengan sebagian saudara muslim kita yang merespon persoalan pandemi ini dengan cara pandang yang fatalisme. Yang pasti begini, worldview dengan ilmu itu dia sangat lekat. Maka ketika ada orang itu kok ilmunya terbatas atau bahkan pada batas tertentu ilmunya bermasalah, maka pasti ada gangguan terhadap worldview-nya. Itu dia. Maka kalau kemudian ada saudara-saudara muslim kita itu melakukan tindakan fatalisme, itu berarti ada problem memang sejak awal di worldview-nya, tetapi sebabnya bisa jadi karena kejahilan ataupun karena kesalahpahaman. Nah, kalau dia berangkat dari kesalahpahaman, bisa jadi kesalahpahaman itu berangkat dari akidah sebagian penyimpangan akidah di dunia Islam yang namanya Jabariyah, atau bisa jadi terpengaruh oleh sebagian pemikiran barat sekuler yang fatalistik begitu. Tetapi kan sebenarnya di barat itu yang punya nalar fatalistik itu tidak banyak, malah rata-rata determinisme sebenarnya di barat itu. Nah, maka kemungkinan kalau barat itu kecil, atau mungkin malah budaya lokal di sebagian masyarakat di Nusantara yang berkebudayaan timur itu banyak yang jadi gini, salah satu karakteristik filsafat timur itu adalah fatalisme. Maka bisa jadi pandangan fatalistik orang muslim tersebut karena kejahilannya bisa jadi malah dipengaruhi oleh pemahaman fatalistik masyarakat timur yang lebih banyak mempengaruhi dirinya tersebut. Wallahu a'lam, itu bisa jadi begitu. Jadi opsinya banyak, kemungkinannya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Zam, kalau berkaitan dengan ini kesalihannya. Jadi gini, kesalihan itu seharusnya konsekuensi dari ilmu, kan begitu. Maka kalau ada kesalihan tanpa ilmu, itu maka dia rentan menyimpang. Kalau kesalihan tanpa dilandasi ilmu, bisa jadi dia melakukan kesalihan yang dia yang bersifat permukaan saja. Zahirnya salih, tetapi di dalam batinnya mengandung banyak kekacauan. Begitu. Atau kesalihannya ini bisa jadi mengandung banyak penyimpangan. Karena apa? Dia tidak melandasi kesalihan itu dari ilmu yang benar, sehingga dia banyak melakukan amal-amal kesalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Itu yang kedua. Nah, bisa juga ini yang harus difahami, ketika orang salih tapi dia tidak mengembangkan ilmunya, maka bisa jadi kesalihan ini bisa menjadi tipuan. Jadi Islam itu yang kita harus pahami dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu adalah jalan ilmu dan amal. Kalau amal itu adalah kesalihan, ilmu itu adalah bagian yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Iman itu juga bagian dari ilmu sebetulnya. Maka kalau orang itu salih tapi tidak dilandasi ilmu, bisa di konsekuensinya macam-macam. Islam itu jalan ilmu dan amal. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu merujuk kepada orang-orang yang memisahkan ilmu dan amal. Maghdub itu berilmu tanpa amal, atau amalnya menyelisihi ilmu,
Sedangkan zol itu adalah orang-orang yang menjalankan amal tanpa ilmu. Nah, di akhir zaman Rasulullah mengingatkan kita tentang dua sosok yang membahayakan bagi umat, yaitu orang-orang yang dia alim tapi fajir, ahli ilmu tapi ahli maksiat. Sedangkan di sisi yang lain orang yang saleh tapi jahil. Nah, ahli ilmu yang ahli maksiat itu membuat orang bahwa ilmu dan amal itu seolah-olah terpisah, sehingga mereka menjadi suka belajar tapi malas beramal. Sedangkan orang-orang yang saleh tetapi jahil, mereka kejahilan itu menipu orang sehingga orang datang kepada mereka, bertanya kepada mereka, tetapi jawaban yang diberikan salah karena mereka tidak punya ilmu. Nah, kesalihan ini penting. Dia nggak hanya orang jahil yang mengatakan kesalihan tidak penting, tetapi kesalihan itu harus dilandasi ilmu. Dan yang kedua berkaitan dengan worldview, kalau kesalihan itu dilandasi oleh ilmu, akidah yang benar, worldview yang benar, dia akan mengantarkan orang pada ilmu yang lebih tinggi. Nah, ini dia, ini yang perlu saya sampaikan. Karena ibadah dalam Islam itu bukan hanya sekedar praktik zahir, tapi dia pengalaman batin. Nah, kalau ilmunya benar, lalu kemudian dia mendapatkan pengalaman kejiwaan yang lebih tinggi dengan ibadah dan kesalihannya, maka dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi. Nah, itu dia. Pemahaman itu karena berangkat dari ilmu, nanti dia bisa mengartikulasikannya dengan baik. Tapi ada juga orang yang dia pemahamannya tinggi, tetapi kemudian dia tidak Allah berikan kemampuan untuk menyampaikan dengan baik. Istilahnya tuh tadi malam saya dapat ketika ngaji dengan Ustadz Ugi itu, beliau menyebutkan dalam perkataan saya Abdul Qadir itu adalah al-qalbu bilisanin dengan al-qalbu bila lisanin. Hati yang punya lisan dan hati yang tidak punya lisan. Hati yang punya lisan itu adalah hati yang berilmu dan punya pengalaman kejiwaan yang tinggi dan bisa menyampaikannya. Tapi kalau bila lisanin adalah hati yang punya pengalaman jiwa yang tinggi, tapi tidak bisa mengungkapkannya. Nah, tapi yang berbahaya itu adalah orang yang kemudian karena dia sibuk beribadah, sibuk bertazkiyah, kemudian mendapatkan pengalaman rohani yang sedikit lebih tinggi, tapi karena dia jahil, bisa jadi itu malah menimbulkan kebingungan dan dia mengartikulasikannya dengan kengawuran. Dan fenomena seperti itu banyak di kalangan kaum sufi-sufi yang jahil. Wallahu a'lam. Oke, di situ ya. Oke ya, Azam ya, nangkep ya. Ada bagian yang belum terjawab nggak, Azam? Bisa kaulah, Ustaz. Alhamdulillah. Nangkep ya. Oke, nah, oke. Terus kemudian ini ada Kaisar nih, ini Hafid nih. Islam mulai masuk di masa kemunduran sebenarnya. Nah itu dia. Antum harus paham bahwa worldview dan peradaban itu terhubung. Tetapi worldview sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam jiwa dengan peradaban yang ada di luar diri manusia, itu nanti situasi yang berkembang bisa berbeda. Nah, worldview yang kacau, yang mungkin misalkan dalam kasusnya dulu kena berbagai pandangan Yunani kuno yang membingungkan, itu bisa saja menimbulkan kegoncangan dalam peradaban Islam. Tetapi di sisi yang lain jangan lupa bahwa situasi politik yang menyebabkan peradaban Islam itu mengalami goncangan itu juga bisa berbalik mempengaruhi worldview. Jadi ada hubungan timbal balik juga. Nah, dalam kasusnya di dunia Islam itu begini. Di abad ke-10, 11, 12 ilmu-ilmu syar'i itu sudah mulai mapan. Tetapi ilmu yang menjadi tren pada masa itu bukan ilmu syar'i, tetapi ilmu-ilmu filsafat, sains dari ancient knowledge dan ilmu-ilmu kuno, serta teknologi. Teknologi karena dia praktikal, dia tidak banyak berpengaruh ya. Nah, ketika itu terjadi, umat Islam itu mengalami disorientasi. Ketika mereka menganggap bahwa ilmu syar'i itu mandek, mereka sibuk dengan filsafat, sementara kehidupan, antum bisa bayangkan ya, abad 11 itu, di Andalusia dan di Baghdad, itu sudah beraspal berlampu. Perpustakaan di Andalusia, di satu kota kayak Cordoba saja, itu bisa mencapai 70 perpustakaan besar dengan koleksi itu ratusan ribu.
ratusan ribu judul itu mengagumkan. Sampai-sampai di abad ke-11 anak-anak muda Eropa itu lebih pandai berbahasa Arab daripada berbahasa Latin, karena pada saat itu ngomong Arab itu kelihatan keren. Ya kayak anak Jaksel lah, kalau anak Jaksel itu lebih nginggris gitu kan dibandingkan ngomong Indonesia. Ya sama situasinya. Jadi ada situasi-situasi bingung begitulah. Hanya kebetulan saat itu umat Islam itu ada di titik puncak dan sedang turun. Sementara orang-orang barat itu sedang mau naik, merangkak naik. Nah, Allah takdirkan di ujung abad ke-11 itu perang salib, dan perang salib itu menguras energi umat Islam, dan itu berlangsung hampir 2 abad. Nah, perang salib belum kelar, itu disusul dengan penyerangan bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini kayak bangsa api gitulah, bangsa api yang menyerang. Mongol itu pada zaman itu kan menyerang Kediri, Jawa aja kan diserang, bangsa Jerman diserang, Baghdad itu dihancur leburkan oleh orang-orang Mongol ini. Ini minta ampun itu orang-orang Mongol ini. Itu perang salib belum selesai, Mongol sudah menghancurkan Baghdad. Artinya umat Islam itu menghadapi lawan-lawan tangguh kan. Lalu kemudian Black Death, ini harus pahami, abad 13, 14, 15 itu salah satu tragedi yang menyedihkan umat manusia itu kan kematian massal akibat wabah kan. Imam Ibnu Hajar itu kan abad ke-14 dan beliau menyaksikan itu kematian orang-orang karena wabah, gara-gara pandemi pada masa itu. Dan Imam Ibnu Hajar itu kan anaknya 3 yang mati karena pandemi kan. Nah itu dia. Jadi di masa itu di abad ke-12 sampai 15 pengaruh Islam ke dunia Eropa itu sangat besar. Tetapi dunia Islam sendiri dia sudah mulai ngos-ngosan, mulai lelah begitu. Dia mulai menuju grafik turun dia sebetulnya. Nah, di ujung abad ke-15 memang orang-orang Turki itu berhasil memenangkan Konstantinopel, memenangkan Bizantium dan menjadi Turki Utsmani. Lalu tetapi ingat, di masa yang relatif berdekatan juga, hanya beda 40 tahun, Andalusia hancur lebur. Umat Islam diusir selama-lamanya kan dari Spanyol pada masa itu. Dan memang begitu memasuki abad ke-16, perkembangan Islam di Nusantara itu signifikan. Tetapi di pusat dunia Islam itu seperti orang-orang yang sudah kelelahan. Sementara di Eropa itu sedang bergerak naik menuju sebuah peradaban baru yang canggih. Nah, ini yang kemudian paling bijak kita memahaminya dengan ayat tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah memang pergilirkan. Nah, karena dia dipergilirkan ya sudah, ya memang inilah fasenya ketika umat Islam harus merasakan keterpurukan secara peradaban. Nah, keterpurukan secara peradaban ini kalau dianalisis bisa jadi dari worldview-nya, bisa jadi dari akhlaknya, dari sebagainya. Nah, oleh karena itu di abad ke-21 ini ketika umat Islam itu menyadari kebutuhan untuk menghidupkan kembali atau menguatkan kembali peradaban Islam, maka harus kembali ke aspek yang paling asasi, ilmu yang benar, menata ulang worldview yang benar, itu yang menjadi orientasi kita. Tetapi tantangan sekarang itu menjadi memiliki kerumitan tersendiri karena yang sedang dominan menguasai dunia pada umumnya saat ini adalah worldview barat sekuler. Nah itu dia tantangan kita sekarang begitu itu. Oke, gambaran itu ya kurang lebih ya Kestar bisa nangkep enggak? Oke, semoga Kestar nggak tidur nih. Oke, itu ya, semoga bisa dipahami lah. Oke, terus kemudian al-halat termasuk dalam sufi yang jahil dan bukan yang saya pahami al-halat beliau memang dari pendapat banyak ulama beliau menyimpang pada beberapa bagian. Al-halat memang tidak dikenal sebagai sufi yang kuat dalam ilmu syar'i sehingga bisa jadi pengalaman kejiwaan beliau itu terfahami secara salah sehingga beliau membuat ungkapan-ungkapan yang menyimpang. Nah, memang kemudian ulama sampai pada batas ada yang mengkafirkan beliau dan wallahu alam tentu ulama punya pertimbangan dan al-halat tentu di sisi Allah bagaimana wallahu alam. Tapi yang pasti memang para ulama syariat sepakat bahwa al-halat menyimpang dan kalau kita coba pahami bisa jadi dia punya pengalaman spiritual yang tinggi tapi karena ilmu syar'inya lemah, pengalaman kejiwaan itu gagal difahami dan diungkapkan dengan kesalahpahaman sehingga dihukumi menyimpang oleh para ulama. Wallahu alam. Oke ya, terus kemudian ini apa ini? Kononi gitu ya tadi ya. Oke, terus kemudian kemajuan peradaban Islam adalah romantisme. Pertama begini, tidak
tidak tepat. Kalau itu adalah romantisme. Romantisme itu salah jika, jadi istilah romantisme itu memang mengandung kesalahan. Gini, orang disebut sebagai romantisis itu jika dia mengandaikan bahwa masa lalu itu ideal, tapi dia nggak beranjak. Itu romantisme itu begitu. Tetapi kalau sekedar kita memahami bahwa kita punya peradaban besar di masa lalu, itu jantung identitas. Antum tahu nggak ketika Prof. Muhammad Nurwan Daud, muridnya Alatas itu bedah buku budaya ilmu beberapa bulan yang lalu di Depok, itu saya masih ingat tuh, satu beliau mengatakan bahwa orang Yahudi saja itu betul-betul memegang perkataan yang namanya Rabbi Hillel. Rabbi Hillel itu pendeta Yahudi terkemuka abad 1 Masehi. Dan perkataan Rabbi Hillel itu kalau antum cari di internet, ketik saja Rabbi Hillel. Rabbi Hillel itu, atau Rabbi Hillel quotes, antum akan temukan perkataan yang disebutkan oleh Rabbi Hillel itu abad 1 Masehi yang sampai sekarang masih dipegang orang Yahudi. Nah, memahami peradaban masa lalu yang agung, yang luhur, itu adalah jantung identitas kita. Kalau kita tidak memahaminya atau tidak bangga, kita pasti akan menggadaikan identitas kita kepada peradaban lainnya. Makanya Arik perlu ingat kisahnya Kiai Dahlan menantang debat orang yang namanya Samuel Zwemer. Samuel Zwemer itu pendeta yang memproklamirkan bahwa umat Islam itu tidak perlu semuanya dimurtadkan, tapi yang pasti jauhkan mereka dari Islam. Nah, kan desainnya kan sederhana saja. Bagaimana cara membuat anak-anak muda Islam? Ini ada sekalian kalian anak muda, cara membuat kalian jauh dari Islam itu gampang saja. Satu, pastikan anak muda Islam tidak mengenal sejarah masa lalunya. Yang kedua, buat mereka tidak bangga dengan kegemilangan masa lalunya. Nah, yang ketiga, buat mereka menjadi generasi yang lemah, pemalas, dan realisasinya sekarang menggemari budaya pop Korea, budaya pop Eropa, budaya pop Jepang, sehingga apa? Identitas anak-anak muda Islam itu diletakkan di peradaban lainnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih menunjukkan sikap sebagai orang Barat dibandingkan orang Islam. Nah, persoalannya di situ, sehingga salah kalau orang kemajuan peradaban Islam di masa lalu dianggap sebagai romantisme, itu salah itu. Romantismenya salah, menganggap itu romantisme juga salah. Yang harus terjadi adalah pahami betul peradabanmu, pahami betul masa lalumu, itu basis identitasmu, tetapi itu tidak hanya sekedar untuk dikenang-kenang, tidak hanya sekedar untuk diklaim, tetapi untuk dijadikan sebagai energi gerak untuk melakukan tindakan-tindakan ke masa depan. Sebagaimana prosedur sejarah secara umum lah, sejarah kan untuk menatap masa depan kan. Jadi sejarah itu kayak kamu lihat spion, kamu lihat belakang untuk melihat masa depan itu. Nah itu dia. Oke ya, terus kemudian yang juga harus saya luruskan, kemajuan peradaban Islam itu di mana? Salah kalau orang menganggap bahwa kemajuan peradaban Islam itu di zamannya Abbasiyah, itu tidak tepat. Bahwa kemudian kemajuan material itu terjadi, kita akui. Tetapi puncaknya bukan di situ. Puncaknya adalah di zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena peradaban itu yang paling penting bukan benda, tapi manusia. Sementara Nabi itulah sebaik-baik manusia dan beliau menghasilkan murid-murid terbaik. Orang-orang dengan kualitas pengetahuan, kualitas jiwa terbaik. Itulah puncak peradaban kita. Sementara ketika umat Islam punya teknologi canggih di abad ke-9, 10, 11, nah itu memang canggih, tapi itu sebetulnya sudah digerak turunnya sebetulnya. Nah itu dia. Memang kemudian perkembangan ilmunya sedang di puncak, tapi secara kualitas peradaban sebetulnya tidak juga. Itu. Wallahu a'lam. Oke, sampai di sini, 9:30. Masih ada pertanyaan? Saya perlu sampaikan lagi materinya atau dicukupkan saja? Bisa. Suaranya jelas tadi ya? Jelas, Ustaz. Mungkin disampaikan sekalian ditutup. Oke, baik. Di bagian penghujungnya begini. Lalu kemudian apa sih yang membentuk itu? Memahami banyak persoalan dalam Islam. Jadi kalau kita ingin memiliki worldview Islam, kita harus kuatkan ilmu, bisa ditawar. Hanya ilmu itu bukan hanya secara tapi dijalani dalam kehidupan, ya dengan ibadah kita, Quran kita, kemudian sholat kita, amal-amal baik kita, akhlak-akhlak kita.
Dan akhlak itu lagi-lagi saya perlu warning, bukan sekedar sopan santun. Sopan santun itu kalau mie goreng, kalau nasi goreng itu toppingnya lah, dia yang memperindah. Tetapi akhlak itu bukan cuma itu, akhlak itu ya keberanian. Loh, kita sekarang kan pengecut semua. Kita kan kehilangan akhlak berani. Dengan kesucian diri kita kehilangan akhlak itu. Ada banyak akhlak-akhlak yang harus kita tegakkan dalam Islam itu. Nah, tetapi kembali tadi syarat wudhu itu ilmu. Syarat wudhu itu ilmu. Nah, ilmu di dalam Islam itu dipelajari. Tetapi sumber ilmu dalam Islam itu bukan hanya sekedar yang rasional. Sumber ilmu di dalam Islam itu ada yang wahyu, ada yang rasional, ada yang bersifat berita, ada yang bersifat intuisi. Nah, ilmu-ilmu kayak tadi, kesalihan berupa ibadah itu bisa menguatkan ilmu. Selama kesalihan itu dibangun di atas ilmu juga, dia akan meningkatkan ilmu menjadi pengalaman kejiwaan yang lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah konsep-konsep apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslim? Sebenarnya tidak terbatas. Ya, kalau semakin luas ke persoalan hidup yang kita hadapi dan jalani, maka konsep-konsep itu harus semakin kaya. Tetapi kalau kemudian pengalaman hidup kita, bidang hidup kita tidak terlalu luas, maka konsep-konsepnya juga menjadi tidak terlalu banyak. Nah, itu dia. Terus kemudian saudara sekalian, konsep-konsep yang pokok, ini dia. Untuk memudahkannya, konsep-konsepnya itu bisa kita bedakan antara yang pokok dengan yang sekunder. Yang pokok itu yang ada dalam bahasan akidah, syariah, dan akhlak. Kita harus tahu konsep yang benar tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Allah, apa itu malaikat, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu amal salih, apa itu ikhlas, apa itu tawadhu, apa itu taghaful. Itu kita perlu tahu itu. Karena kalau kita salah di akidah bisa kafir kan? Nah, kalau kita salah di konsep-konsep turunan misalkan konsep-konsep pokok kan bisa bid'ah itu dan sebagainya. Tapi kalau konsep-konsep turunan yang juga tidak kalah pentingnya, apa itu kemajuan? Kalau kita menilai sekolah hanya sekedar dari jumlah siswa dan itu dianggap kemajuan, itu kan salah. Karena ukuran kemajuan dalam Islam itu dalam sekolah itu apa? Ya, kalau murid-muridnya pejuang semua itu, murid-muridnya pecinta ilmu, murid-muridnya pejuang, murid-muridnya suka beramal saleh, murid-muridnya berakhlak baik, itu kemajuan. Tapi kalau kemudian muridnya menjadi jutaan orang, ya dia bukan kemajuan. Kemajuan, kemudian makna kegembiraan itu penting kan. Kita nggak punya uang kemudian sedih itu, ya susah sih. Tapi kan tidak boleh disebut sebagai kesedihan. Ada kesulitan, tapi kan tidak harus kesedihan. Dan tidak boleh disebut buruk kan. Umpamanya antum nggak punya uang kan tidak boleh disebut buruk. Kan Nabi mengatakan yang baik itu apa? Respon-respon kita kan. Kan Nabi mengatakan ajaban li amril mu'minin fa innahu kullahu lahu khair. Ajaib sekali urusan orang beriman, semuanya baik bagi dia. Kalau dia dapat kesulitan, dia bersabar. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Baik semuanya itu. Jadi bukan ada banyak hal yang harus kita luruskan itu. Jadi ada konsep-konsep pokok yang harus difahami dan ada konsep-konsep pokok yang juga harus kita sempurnakan. Kalau kita salah memahami di konsep pokok, kita khawatirnya nyerempet akidah dan bisa menyimpang. Tapi kalau kesalahpahamannya di konsep-konsep sekunder itu memang lebih ringan, tapi tetap kita perlu punya perhatian untuk menyempurnakan itu. Nah, wallahu a'lam. Nah, adik sekalian itu pengantar memahami wudhu sangat sederhana, sesederhana-sederhananya. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin dalam 5-10 menit saya persilahkan. Tapi kalau enggak, akan saya cukupkan. Oke, begitu. Dan harus belajar lagi. Yaitu saya pun masih terus belajar. Ini kami kalau setiap Sabtu malam itu belajar dari Ustadz Uki. Ustadz Uki posisinya di Bahrain. Kami belajar dari beliau, bukunya Al-Atas tentang intuition of existence itu. Intuisi eksistensi itu. Itu penting juga itu. Kita terus belajar, kita sama-sama belajar dan jangan merasa cukup dengan yang kita pelajari, masih jauh. Oke. Ada pertanyaan? Ini Abdul dari tadi barokallah saja. Ya ini doa baik juga, tapi yang penting terus belajar dan pulang ke asrama, Abdul. Jangan hanya barokallah saja. Mungkin kalau boleh pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke. Kalau dari saya, Ustaz. Oke. Kalau kita cermati kan tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya wudhu ini sedikit menyinggung tentang perasaan. Nah, kalau kita cermati juga bahwasanya apa yang dikatakan oleh orang-orang sebelum kita, jauh sebelum kita mengenai moral,
itu masih relevan dalam hari ini, dalam sekarang ini. Nah, apakah artinya itu menjadi sebuah PR yang belum terselesaikan bagi umat sekarang, atau ada permasalahan yang lebih penting lagi Ustaz, dalam worldview ini mengenai PR itu? Tentang moral tadi ya? Iya. Jadi begini, pertama kata moral itu secara konsep itu berbeda dengan akhlak dan adab. Tapi kalau digunakan secara populer, oke lah, tidak ada masalah ya. Itu dia. Itu yang harus dipahami. Jadi konsep moral, jadi moral itu kan sebetulnya kan bahasanya Immanuel Kant tentang hati nurani sebetulnya. Sebenarnya kalau etika itu tentang manner, tentang bagaimana kita bergerak-gerik itulah. Nah, moral dan etika itu berbeda sebetulnya konsepnya dengan adab dan akhlak. Tapi kalau dalam penggunaan simple, sederhana, nggak apa-apa lah disamakan, itu yang pertama. Yang kedua, adab dan akhlak atau moral dan etika dalam penggunaan populer begitu, itu kan seharusnya kan refleksi akidah kan, dia refleksi pantulan dari keyakinan dan pandangan hidup kita. Ya, misalkan seorang Muslim itu tidak pemberani misalkan, berarti kan dia menakuti sesuatu selain Allah misalkan. Nah, berarti kan kita ada cacat dalam akhlak kita. Berarti kita harus latih di situ misalkan. Seorang Muslim misalkan tidak hati-hati pada yang haram, berarti kan dia tidak menganggap bahwa haram itu membahayakan. Berarti kan ada yang salah dengan bagian-bagiannya. Nah, moralitas, etika dan moralitas dalam istilah populer tadi atau adab dan akhlak itu kan gambaran tentang pandangan hidup kita sebetulnya kan. Makanya kalau kemudian kita ada kekacauan dalam hal-hal itu, maka kita perlu bertanya, kekacauan ini adalah kekacauan yang bersifat praktis atau malah memang berangkat dari worldview yang kacau. Nah, makanya kemudian memperbaiki moralitas, memperbaiki etika, akhlak atau adab tadi itu sebetulnya adalah tentang kita membaca kembali sebenarnya bagaimana sih akidah kita, pandangan hidup kita, kemudian kondisi batin kita, apakah sudah benar atau belum itu. Kalau belum, maka harus dibenahi. Tapi kalau sudah, berarti secara praktis harus kita paksakan dong. Makanya kemudian dalam proses, meskipun kita ini bicara tentang persoalan intelektual, hadirin sekalian, terlalu banyak manusia itu yang menerima kebenaran bukan karena diberikan argumentasi. Ulama itu mereka juga sudah mengatakan terlalu banyak orang itu yang menerima kebenaran bukan karena dijelaskan, tapi karena mereka diperlakukan baik, digembirakan itulah. Meskipun saya sama santri juga kejam-kejam begitu ya, tetapi yang mungkin karena konteksnya pondok beda dengan konteks kesehariannya. Tapi hadirin sekalian, kita harus paham bahwa terlalu banyak orang itu menerima kebenaran bukan karena argumentasi, tetapi karena mereka senang dulu diperlakukan. Nah, baru kemudian diberikan penjelasan yang benar itu. Nah, akhlak yang baik itu salah satu fungsi turunannya adalah membuat orang itu mau untuk menerima penjelasan kita mengenai persoalan yang benar. Itu sebenarnya begitu sebetulnya, Haidar. Oke, mungkin itu ya, Haidar. Semoga bisa dipahami. Baik, mungkin penjelasan singkat ini tidak terasa sudah 90 menit lebih terlewati. Oke ya. Penjelasan yang menarik, di mana kita harus terus meningkatkan keilmuan kita, dan di samping itu pula amal ibadah kita, amal yang soleh bukan amal yang salah. Itu banyak perkataan yang sudah kita sering dengar, yaitu berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahannya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Senang bisa bertemu yang jauh-jauh, bertemu Azam, tadi ada siapa ini? Haidar, ternyata ada teman SMP saya, alhamdulillah. Ada Musrif, ada Hidan ini gimana nih kabarnya nih? Oke. Fadel pulang ke asrama, Fadel jangan lupa. Oke. Konuni bagaimana? Oke. Panitia bisa mohon tempat. Idan mungkin testimoni dulu, Idan. Idan gimana kabar Mesir, Dan? Wah, tidak menyambung ini. Idan? Wah. Idan jangan Fadol, Idan, ahlan. Oh, siapa nih? Assalamualaikum. Oh, Akmal. Ngapain mal?
Oke. Kabar Ustaz? Alhamdulillah baik-baik. Asrama kosong nih. Misalnya Belum, Pamong sekarang gelundang-gelundung nih. Santrinya nggak ada. transportasinya belum memungkinkan Ustaz. Oke. Oh siapa ini? Akmal. Iya Ustaz. Oh ya, sehat-sehat Mal. Kok jadi Alhamdulillah. Saya kemarin belum sempat balas WA antum, malah saya reinstall WA. Oh iya Ustaz. Nanti saya kirim lagi. Sadihan. Oke. Tunggu Sadihan tuh. Oke. Tunggu Pamong tercinta. Baik ya, insya Allah nanti kita ketemu lah di madrasah yang jauh-jauh. Insyaallah. Kita kunjungkan, semoga dimudahkan. Amin, amin, Allahumma amin. Saya duluan tak main sama Karim nih, mau nidurkan Karim nih. Ya, Insyaallah. Didongengkan apa Ustaz Karimnya? Didongengin Worldview. Masya Allah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Azam. Azam. Oke. Pimpin evaluasi Zam. Afrizal gak mau ya. Gantian tuh masa apa nih? Nah itu kamu ayo Afrizal tuh lo biar mau. Jangan biar. Afrizal. Kamu jadi turu. Mulai dulu aja San biar Oh ya udah. Antum aja Dar, dipimpin Dar. Oh, gue Ini taruh mau. lah. Haidar. Masya Allah Ustaz Haidar. Nah, ini dia Akhuna Dipimpin Fadel. Ntar ada Fadel. panggilan San. Duluan aja ntar ya. Ntar Ya, monggo Mas Fadel pimpin sebentar aja evaluasi. Nanti saya yang ngomong pertama tolong. Pamit dulur. Kota. Wah, malah nggak evaluasi bersama jadi. Pamit ya, kawan-kawan. Sorry. Loh. Ini ada hal penting yang harus disampaikan ini, Del. Iya. Monggo Del, dibuka Del. Disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka evaluasi pertemuan ke-6 ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustaz Hafizan dipersilahkan. Sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Bisa istiqomah sampai episode ke-6 ini sudah mendekati akhir. Insya Allah kita akan laksanakan episode ke-10 itu tanggal berapa ya saya lupa. Itu pertengahan akhir bulan Juni ini. Diisi oleh insya Allah Ustaz Ridwan Hamidi dan beliau sudah confirm, sudah siap. Nah kemudian saya masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama adalah saya merasa keberatan untuk menjadi host lagi karena laptop saya bermasalah. Jadi Google Meet ini untuk bisa ngerekam dan untuk bisa jadi host itu harus pakai akun G Suite. Nah kebetulan saya pinjam akun G Suite kampus buat bikin room ini, dan untuk bisa merekam Google Meet itu harus pakai laptop. Dan laptop saya lagi error ini, nggak tahu koneksinya atau emang gimana. Jadi untuk pertemuan depan ada dua solusi. Pertama kita pindah Zoom atau orang lain jadi host pakai akun kampusnya. Contoh misal Fadel ada akun kampus UI kan ya Del? Fadel Iya, Zan. punya akun kampus UII. Zan, kalau akun UI itu dipakai dosen. Enggak, kamu sendiri? Aku ada akun anunya. Belakangnya @uii@ac.e.ac.id kan? UII student.ac.id ya. Kalau login bisa lewat Gmail kan? Bisa.
Nah, itu G Suite. Nah, gitu kurang lebih. Solusinya dua. Pertama, Zoom atau orang lain jadi host karena laptop saya bermasalah. Nah, yang problemnya lagi adalah saya record tadi ini kan pakai laptop, pakai akun Gmail saya yang G Suite itu, dan untuk bisa mendapatkan rekaman itu harus dimatiin dulu recordnya, dan ini nggak bisa masuk ke Zoom yang tadi saya pakai untuk recording. Zoom lagi, Google Meet yang tadi, akun Google Meet yang saya pakai untuk recording. Gitu teman-teman. Jadi mungkin pertemuan selanjutnya bisa akunnya Fadel atau mungkin siapa nanti akun kampus yang G Suite. Nah, pembahasan kedua yang terakhir adalah untuk kajian Ustadz Ridwan Hamidi terakhir besok, tanggal berapa saya lupa, pokoknya akhir Juni ini insya Allah. Sebelumnya ada 3 kajian lagi, berarti episode 7, 8, 9. Nah, itu moderator diusulkan oleh Zaki, itu langsung Kak Khairul Amin. Nah, kira-kira gimana menurut pendapat teman-teman? Apakah setuju? Maksudnya Kak Khairul Amin kita minta beliau, matur ke beliau, atau Zaki aja? Atau malah Afrizal? Ya. Seperti awalnya kan Afrizal harusnya. Gitu dari saya seperti itu. Syukron. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana dari saudara-saudara sekalian? Nah ini masih kamu rekam, Zan? Masih. Nah, belum bisa balik ke Google Meet yang tadi tak pakai di laptop. Harus di stop dulu rekamannya, baru kekirim ke email. Berarti nanti kalau diupload di YouTube ini ada kayak gininya dong? Oh, enggak. Nanti kan dipotong yang mau diupload di YouTube. Di crop. Mungkin Ustaz Afdol mau, Anda lupa ini. Monggo Ustaz Hidayat Ahwan mungkin mau memberikan sedikit motivasi atau mungkin mau disampaikan. Enggak, itu HP-nya ditinggal itu kayaknya. Jadi enggak nyambung. Ya sudah. Ya, monggo Ustaz Afdol. Ya dari saya. Ya, kok ini udah nggak ada linknya, yang nggak ada link evaluasinya. Untuk link evaluasi yang episode ini nggak ada. Digabung yang episode. Iya, halo. Hah? Ya, kenapa? Digabung sama yang kemarin. Ya, jadi satu. Sejauh ini oke lah. Cuma tadi kayaknya ada kendala di 21.30 deh. Saat Anton pas nyampaikan penutup agak putus-putus ya kalau nggak salah. Iya. Itu sih. Coba nanti lihat rekaman. Iya, itu dari saya itu. Yang lainnya oke. Cuma ini pesertanya nggak terlalu banyak kayaknya. Apa gimana? Pesertanya nggak terlalu banyak hari ini. Ya emang lumayan tadi tak catat paling gede tadi 54 sama kayak episode kemarin. Nggak nambah berarti. Ya oke lah. Itu saya kembalikan ke Fadel. Oke, jadi gimana? Afrizal? Ya. Ditinggal juga kayak itu. Loh, coba tinggal kita loh. Kok ada prononya? Berempat sama Haidar. Masuk. Gimana? Gini, Fadel minta tolong untuk episode selanjutnya kamu yang jadi host, bisa ya? Nggak ada laptop apa ya? Fadel. Enggak, iya. Gimana, Del? Tanggal berapa dulu? Pekan depan, Kamis depan, kalau enggak Jumat depan. Jumat besok maksudnya. Ini kan hari Ahad. Kalau untuk minggu depan itu udah mulai kuliah juga tuh, dan jadi kayaknya aku belum bisa deh. Iya toh, udah mulai kuliah toh, Masya Allah. Iya. Apa ya? Ustaz Abdul mungkin, Ustaz Abdul masih UAS ding. Ini problemnya itu. Afrizal? Laptop saya bermasalah soalnya. Afrizal udah keluar. Nah ini dia, saya nggak bisa balik. Haidar kamu nggak? Haidar. Apa? Karena kamu nggak ada laptop, Dar. Nggak ada. Waduh.
Coba yang lain, Atau yang Azam ya, Fadel, atau kamu yang ada laptop Del? Buka sekarang untuk matiin recordnya aja, mati recording di Google Meet-nya. Oh Kalau ya. enggak, coba kamu ambil laptop dulu. Kamu malah pakai laptop? Si. Laptopnya lagi hidup sih, cuman belum. Aku rekor masuk dari HP soalnya. Iya, maksudnya kamu set laptop dulu, nanti login ke akun Gmailku, terus masuk ke ruangan ini, terus pencet stop recording supaya rekaman yang tadi kekirim ke email. Di tempatku nggak bisa soalnya. pekan depan siapa Zan yang isi? Pekan depan insya Allah Ustadz Arkom. Episode 8 Ustadz Agus Salim. Episode 9 Ustadz Ikhwan atau Ustadz Uce. Tapi belum pasti. Enggak ada dari luar lagi. Nanti season 2 insya Allah. Season 1 semuanya Ustadz Mualimin. Emailmu apa ini, Jan? Gmailnya tak tulis ya. Emailnya Kamu nulis di mana? di iya. pesan. Coba Del, kamu login ke Google terus masuk dari laptop ke Google Meet ke ruangan ini pakai akun Gmail itu. Itu @mail ya? Yes. @mail.ugm.ac.id. Saya dong. Masuk ke aduh, ini ada UGM ID-nya juga nih ya? Sama ya? Di kolom pertama tulis tanpa @mail.ugm.ac.id. Hanya Hafizan Arhab 2019. Di password masukin juga itu sama. Jadi cuman minus @mail.ugm.ac.id, cuman minus itu dong. Oh, gimana tadi yang nggak ada apanya? Kalau kamu udah masuk ke tampilan login UGM, di kolom pertama masukin Hafizan Arhab 2019 tok tanpa @mail.ugm.ac.id. Passwordnya masukin kayak biasa. Oke. Ada yang besar ya? Ya, itu yang B-nya gede. Oke, udah masuk. Oke, sekarang login ke room ini, masuk ke room ini. Kok tumben ya, Jan? Nggak tahu. Sebenarnya dari kemarin udah problem. Kemarin tuh problemnya itu loh, ada yang mau masuk, tapi permintaan masuknya tuh nggak keluar di laptop. Oh. Jadi banyak yang numpuk, banyak yang WA, ini gimana nggak bisa masuk. Gara-gara itu laptopnya ini apa namanya, entah koneksi entah apanya. Tapi kalau di HP cepat. Udah join belum ya? Bentar, lagi anu. Oke. Kasdol ikut ini po? Tadi sawalan PWPM. Ikut tahu. Terus gimana? Ya, biasa. Ya, rame ya. Sekalian ini bahas sawalan PCPM kok kami udah belajar. Ya lah, aku sebenarnya saya anu sih. Boleh juga itu, bisa. Iya kan biasanya sawalan tuh kalau normal, tapi kan nggak bisa ya, virtual aja. Mesti itu yang di grup
Oh kamu rame, maksudnya menyambut baik lah. Mereka kan nggak bisa mengadakan itu gitu loh. Harus kita yang gerakin. Boleh itu. Ya, diagendakan. Kamu udah bilang Sudan belum? Udah, teman Zudan yang nanti baru nanya bagusnya dibahas gimana, apa rapat Zoom lagi, tak suruh udah lewat grup aja, dilempar ke grup, nanti saling ngasih pendapat. Yang penting kan gampang ya, cuman desain poster, pamflet, bikin room, yo selesai. Yo sama aja sih, materinya siapa, maksudnya Ustadz Ikhwan lagi siapa ya, Ausat, sambutan PCM, sambutan ketua PCPM, sambutan komandan Kokang. Masuk gak Del? Masih loading? Enggak. Terus kalau ini tuh ya. Oh ini katanya. anu sih. Masukin. Terus ini kok tumben ini sepi evaluasinya. Tuh jelek, suwe-suwe jelek. Biasanya rame. Ya makanya ragu aku ngelanjutin ke episode ke-7 ini, aku ragu. Ke-8 juga ragu, 9 juga, karena euforianya tuh makin hilang. Pasti. Iya. Ini Terus aja. Enggak. Terus semakin banyak webinar gitu. Bosan banget. Saya aku dari kemarin tuh dua langsung gila. Aduh. Nah itu kan udah masuk tuh Del. Kamu klik apa namanya? titik tiga stop recording. Stop recording, oke.